Kamu bisa tebak nggak ada berapa teori yang ngebahas soal tenggelamnya Titanic? Pastinya ada banyak banget, termasuk teoriku sendiri yang nanti akan kita bahas. Menurutmu teori mana nih yang paling masuk akal? Teori satu bagian. Teori pertama yang ngebahas soal tragedi ini dinamakan dengan teori satu bagian. Isinya sangat simpel, dan intinya mengklaim Titanic telah tenggelam tanpa patah sedikit pun. Pukul 2.15, Titanic nabrak gunung es. Pukul 2.18, lampu kapal padam. Titanic ngebentuk sudut 45 derajat dan sesaat kemudian tenggelam ke kedalaman laut. Pukul 2.20, cuma sekitar 3 menit kemudian RMS Titanic hilang di bawah permukaan laut. Kapal ini nggak patah, tapi tenggelam dalam bentuk utuh. Ini jelas keliru. Pada bulan April 1912, Titanic menjadi kapal terbesar di dunia yang pernah dibuat. Kapal seberat ini pasti patah saat tenggelam. Tapi kita nggak bisa nyalain teori juga kan? Sebelum ditemukan bangkai kapalnya, nggak akan ada teori lain. Ternyata ada loh. 1 hari setelah tragedi Titanic, para korban selamat ngasih sejumlah keterangan dalam wawancara. Dan mereka ngejelasin kronologinya. Bahkan ada yang bilang Titanic telah patah jadi 2 sejak tergenang air. Remaja 17 tahun bernama Jack Thayer juga ngejelasin kerangka Titanic yang tenggelam sesuai ingatannya. Lalu, L.D. Skidmore bikin sketsanya berdasarkan deskripsi Jack. Gambar itu nunjukin kalau Titanic beneran patah jadi 2. Tapi nggak ada yang mempercayai keterangan Jack dan para saksi lain. Karena nggak ada bukti, klaim mereka dianggap nggak valid. Baru pada tahun 1985, semuanya berubah. Teori patah pertama. Saat itu, Robert Ballard nemu bangkai Titanic di kedalaman laut. Saat bangkai ini diperlihatkan ke publik, Jack dan para korban selamat lain dianggap telah memberi keterangan yang benar. Titanic memang patah jadi 2 saat tenggelam. Lalu muncul teori baru. Pukul 2.15, lunas kapal patah, sisi kanannya melonggar dan lambung terus melengkung hingga runtuh. Pukul 2.17, bagian dapur kapal terbelah, menara seketika jatuh karena terlalu berat. Lampu kapal padam, buritan terangkat ke udara, haluan mulai patah dan terus tenggelam. Sedangkan buritannya hampir nggak nempel di sisi kanan struktur super buritan. Lalu, bagian buritan miring ke kiri saat tenggelam. Bagian ini naik lagi dan berputar setengah lingkaran saat karam. Semua detailnya kedengaran meyakinkan kan ya? Tapi sebagian orang mulai ngorek-ngorek kekurangan teori ini. Mereka bilang Titanic nggak mungkin utuh saat sudutnya semiring itu. Jadi kapal tersebut memang sudah patah jauh lebih awal. Karena masih ada ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, orang-orang mulai berspekulasi dan bikin skenario sendiri. Gimana kalau kutunjukin aja teori yang gak disukai banyak orang? Patahan V dan patahan Aaron V tahun 1912. Menurut teori patahan pertama, Titanic sangat miring hingga bobot buritan yang gak punya penyangga menyebabkan retak dari atas ke bawah. Tapi secara fisik hal ini gak mungkin terjadi. Mungkin ada teori lain? Pada tahun 2006, arsitek angkatan laut Roger Long mulai meneliti teori V. Pukul 2.17, Titanic sudah patah sejak kemiringannya sekitar 11 derajat. Struktur atas melemah dan mulai retak. Saat itu, cuma dasar rangkap kapal yang bikin Titanic tetap utuh. Tapi bagian ini juga mulai melengkung oleh tekanan hingga membuat kapal semakin rusak. Air menerobos masuk melalui retakan dan menambah bobot di sela-sela patahan. Lalu, Titanic melengkung ke arah berlawanan dan ngebentuk huruf V. Geladak atas jadi hancur dan bengkok. Haluan menghujam ke bawah dan akhirnya buritan ikut tenggelam. Meski begitu, teori ini nggak terbukti benar. Roger Long mempercayainya karena semua pinggiran geladak atas di haluan Titanic telah hancur. Tapi kita tahu kerusakan ini terjadi karena hentakan hidrolik.
kekuatan air yang menghempaskan geladak saat Titanic menghantam dasar laut. Teori patahan V lainnya menyatakan haluan sudah terangkat ke udara saat kapalnya patah. Teori ini digaungkan oleh mantan penggemar Titanic. Selain terbukti nggak masuk akal, teori ini juga terinspirasi dari informasi yang salah. Kamu masih ingat sama Jack Thayer tadi kan? Nah, teori patahan V ini merujuk pada sketsa Jack dan keterangan dari beberapa penumpang. Sebetulnya, mereka semua nggak pernah menyaksikan Titanic dalam kondisi patah kayak gitu. Bahkan dalam sebuah wawancara, Jack sendiri bilang kalau sketsa itu di luar konteks Titanic yang pernah dia lihat. Sketsa tersebut digambar oleh penumpang kapal Carpathia yang menerima sinyal bahaya dari Titanic dan mengirim pertolongan. Ini nggak bisa dijadiin sebagai bukti. Ya udah, kalau gitu kita beralih ke teori paling banyak dipercaya yuk. Teori pisang James Cameron. Siapa sih yang nggak tahu film Titanic yang super legendaris itu? Film ini unggul di acara Academy Awards ke-70 dengan jumlah nominasi dan penghargaan terbanyak. Tapi kamu tahu nggak nih, kalau James Cameron udah lama tertarik sama Titanic dan mempelajari sejarahnya? Buku-buku dan penelitiannya sangat detail. Bahkan, dia pernah bikin skenario dalam versinya sendiri loh. Teori ini disebut teori pisang James Cameron. Sebetulnya, isinya sama kayak skenario di film Titanic. Jadi, begini teorinya. Titanic miring sejauh 23 derajat dan patah sampai ke lunasnya. Dasar rangkapnya berfungsi sebagai engsel saat buritan jatuh. Lalu setelah bagian ini nggak berfungsi, haluan dan buritan kapal saling terpisah. Buritan miring ke kiri, berdiri vertikal, dan mulai tenggelam. Teori ini dianggap paling akurat secara ilmiah. Begitupun dengan teori Roy Mangat. Siapa lagi tuh Roy Mangat? Oke, selanjutnya ada teori Mangat. Roy Mangat adalah insinyur yang mengusulkan teori paling masuk akal sejauh ini. Pukul 2.17, lampu kapal padam. Saat itu Titanic berada di kemiringan 20-23 derajat. Tiba-tiba, kapal terbelah jadi dua di sekitar cerobong. Dan air mulai masuk ke buritan. Pelunas kapal mulai nggak berfungsi. Syarat air kapal dan lambung bawah hancur dan pecah. Air menerobos ke haluan dan buritan kapal melalui retakan besar. Kemudian menenggelamkan bagian haluan ke bawah air. Haluan naik ke sudut 70 sampai 90 derajat, lalu ikut tenggelam. Teori ini dinilai paling masuk akal, tapi juga kontroversial. Para korban selamat yang melihat kapal patah mengatakan buritan kembali turun dan haluannya hilang. Tapi teori Mangat bertentangan dengan pernyataan ini, sedangkan skenario James Cameron menyertakannya. Kita sepemikiran gak nih? Berarti perlu dicari jalan tengahnya. Versiku, seperti yang ku bilang tadi, di sini aku bakal ngebahas teoriku sendiri juga. Sebetulnya bukan teoriku sih. Lebih tepatnya, ini adalah kombinasi antara teori Roy Mangat dan James Cameron. Menurutku, patahnya Titanic yang diusulkan James Cameron sudah benar. Pukul 2.17, kapal membentuk sudut lebar, lampu padam, dan Titanic patah jadi dua. Haluan mulai tenggelam, dasar rangkapnya masih nempel di buritan selama sekitar 1 menit. Lalu saat dasar rangkapnya nggak berfungsi, kedua bagian kapal saling terpisah dan haluannya tenggelam. Seperti kata Mangat, lalu mulai tenggelam secara vertikal. Buritan menyembul ke air dan membentuk sudut lebar. Kronologi seperti ini mungkin memang telah terjadi karena para korban selamat mengaku melihat patahan yang bersih. Mereka juga melihat buritan kapal menjulang ke atas dalam posisi vertikal selama beberapa menit sebelum akhirnya menghilang. Tapi itu semua cuma spekulasi. Mau gimana pun Titanic tenggelam, peristiwa ini tetap menyayat hati. Nah, kamu tahu nggak 110 tahun pasca tragedi ini?
Perusahaan Blue Star Line sudah merampungkan pembuatan replika Titanic yang sama persis. Titanic 2 akan berlayar mengikuti rute yang sama dengan 2.400 penumpang. Semoga pelayarannya berjalan lancar deh ya. 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es besar dan tenggelam. Yap, kami pernah membahasnya. Tapi gimana kalau sekarang kita pakai es untuk membawa kapal itu ke permukaan? Kita butuh ribuan meter jala kawat dan banyak nitrogen cair. Tujuannya adalah menyelubungi Titanic dengan es besar yang akan mengambangkannya ke permukaan. Untuk melakukannya, kamu harus membungkus bangkai kapal ini dengan jala kawat dan menutupinya dengan nitrogen cair. Masalah pertama yang kamu hadapi adalah kamu tidak bisa membungkus kapal seutuhnya. Kamu harus mengangkat kapal ini dulu untuk menaruh jala di bawahnya. Katakanlah ada keajaiban dan kamu berhasil. Yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah mengangkut ratusan tangki nitrogen cair. Kamu di bawah air, membuka tangki, dan saking dinginnya, air es Samudra Atlantik tampak seperti mendidih. Nitrogennya mendesis, menghilang, dan tentu tidak membentuk es di sekitar jala. Oke, coba cara lain. Angkat Titanic dengan bantuan magnet raksasa. Untuk cara ini, kamu butuh kapal besar dan magnet super kuat. Kamu memasang kabel tebal ke magnet dan menurunkannya. Proyektor menerangi kedalaman laut yang hitam. Sebagian bangkai kapal terlihat. Magnet turun lebih rendah dan menempel ke lambung besi Titanic. Kapal menarik kabel ini beserta magnetnya. Beberapa magnet terlepas dari Titanic karena permukaan besinya diselimuti terumbu karang. Sebagian lambung kapal terkoyak dan terangkat. Kekuatan kapalmu kurang, salah satu kabelnya putus. Proses ini terganggu bukan cuma karena bobot Titanic, tapi juga karena tekanan air yang besar. Kapal karam ini tidak bisa diangkat sepenuhnya, melainkan cuma bagian-bagian kecilnya. Sebenarnya, sudah ada upaya untuk menaikkan Titanic dalam beberapa bagian. Operasi senilai $5 juta ini gagal. Sabuk nilon ditambatkan ke sebagian besar bangkai kapal. Ujung lain sabuk ini terhubung ke mesin diesel. Untuk operasi ini, mereka memakai kapal selam mini. Sebagian Titanic dengan berat 21 ton ditarik naik, tapi salah satu sabuknya putus karena tekanan air yang kuat. Lalu, satu persatu, kabel lain ikut putus dan potongan besar ini tenggelam lagi ke dasar laut. Saat itu, semua peserta operasi penyelamatan sudah kehabisan persediaan makanan dan jaraknya jauh dari pantai terdekat. Jadi, mereka mengurungkan upaya kedua. Dulu pernah ada buku dan film tentang Titanic yang diangkat menggunakan udara terkompresi. Pada kenyataannya, belum ada yang mencoba operasi ini. Untuk melakukannya, kamu butuh beberapa ratus silinder besar berisi udara terkompresi. Awalnya, kamu memasangnya di dalam lambung Titanic dan menunggu sampai kapal terangkat ke permukaan. Tapi, begitu kamu menurunkannya ke bawah air, silinder ini langsung melayang ke atas. Kendala ini tentu mempersulit operasi. Kamu harus mengikat silinder dengan kabel dan menariknya ke bawah menggunakan kapal selam yang kuat. Atau kalau mau lebih yakin, pakai beberapa kapal selam. Karena tekanan tinggi, silinder ini bisa saja meledak. Jika ini terjadi, gelombang ledakan akan mengenai silinder lain dan menyulut bencana. Terlalu mahal dan tidak aman. Rencana yang paling mahal dan kompleks untuk mengangkat Titanic mungkin adalah yang mengharuskan para ilmuwan mengekstraksi hidrogen dan oksigen dari air laut. Kemudian, zat-zat ini harus diisikan ke wadah khusus. Wadah-wadah itu ditambatkan ke Titanic agar kapal itu naik ke permukaan. Meski kamu bisa mengekstrak oksigen dan hidrogen dari jutaan ton air, dan sisa air laut akan menggantikannya, mesin yang mampu menjalankan fungsi saringan seperti ini pasti menelan biaya miliaran dolar. Atau, kamu bisa membuat elemen kimia yang akan menggunakan reaksi berantai untuk memurnikan semua air. Tapi kalau begitu, seluruh samudra dunia akan kehilangan oksigen vitalnya. Seseorang pernah menyarankan untuk meledakkan Titanic. Kamu harus menurunkan beberapa kotak dinamit ke dasar laut. Kotak-kotak ini harus disegel sepenuhnya agar dinamitnya tidak basah. Lalu, kamu perlu menggunakan beberapa kilometer kawat yang mengirimkan arus listrik ke sana. Setelah selesai, kamu harus pergi ke jarak yang aman. Kemudian, kamu harus menekan tombol untuk mengirim arus melalui kawat dan mengaktifkan dinamit di bawah. 3, 2, 1, stop!
Kamu ngapain sih? Kalaupun berhasil, puing-puing Titanic akan tersebar kemana-mana di dasar laut. Dan kita tak akan bisa mengangkat Titanic. Bayangkan, ada kait besar yang bisa mengait Titanic dan mengangkatnya dari dasar seperti ikan. Kait ini harus berukuran besar untuk bisa menarik kapal karam itu. Katakanlah, kamu berhasil membuatnya. Lalu kamu naik kapal pesiar besar, berlayar ke TKP dan menurunkan kait layaknya jangkar. Kait itu jatuh tepat di atas Titanic, tapi tidak mengait. Kamu butuh peralatan khusus untuk memasang kait seukuran bus ke Titanic. Kamu juga butuh kapal selam besar dengan lengan mekanis. Untuk membangun perangkat seperti itu dan membuatnya bekerja di bawah tekanan besar saja sudah hampir mustahil. Tapi katakanlah, kamu akhirnya berhasil mengaitkan Titanic. Lalu, kamu menyadari kapal pesiarmu tidak kuat mengangkat kapal dengan berat lebih dari 50 ton ditambah kait seberat 10 ton. Untuk menyelesaikan misimu, kamu butuh beberapa kapal lagi dan tambahan beberapa juta dolar. Lilin cair panas yang akhirnya dingin dan mengeras akan mengapung ke permukaan air. Bagaimana kalau kita mengirimkannya ke dasar laut untuk menuangkannya ke dalam Titanic? Ini mungkin berhasil, mengingat lilin bukanlah bahan yang mahal. Jadi, kamu melelehkan lilin, menuangkannya ke dalam tangki kuat dan menariknya ke bawah dengan bantuan kapal selam. Tangki ini bisa menahan tekanan besar, dan kapal selam punya kekuatan yang cukup untuk menurunkan lilin ke kedalaman seperti itu. Wadah-wadah lilin ditempatkan di dalam Titanic. Dengan remote control, kamu membukanya, tapi lilinnya tidak keluar. Makin dalam kamu menyelam, makin dingin pula airnya. Saat kamu mengirim tangki lilin ke Titanic, lilinnya mendingin dan menjadi padat. Beberapa wadah menekan atap dalam kapal, tapi tidak cukup untuk mengangkat Titanic. Wadah lain hanya melayang ke permukaan. Dan meski wadah lilinnya termostatik dan tetap panas di bagian dalamnya, begitu dikeluarkan, lilinnya akan mengeras dalam sekejap. Lilin tidak sempat untuk menyebar dan menyelimuti Titanic dari dalam. Jadi, lilin ini hanya akan mengambang. Oke, kamu mengisi beberapa kantong besar dan kuat dengan vaselin. Zat ini mirip lilin jika mendingin, yaitu menjadi padat dan mengapung. Kamu ingin menaruh kantong ini di sekeliling Titanic dan menunggu vaselin membawanya naik. Kamu memuat kantong ini ke kapal selam dan turun ke dasar laut. Beberapa bagian Titanic tidak bisa dicapai karena karang yang menempel. Kamu pun membongkar semua kantong ini di satu tempat. Tapi begitu kamu mengeluarkan vaselin dari kapal selam, kantongnya robek karena tekanan yang kuat. Vaselin yang padat pun mengambang, terbawa oleh air. Misi gagal. Ide yang paling gila adalah mengisi Titanic dengan jutaan bola pingpong. Bola plastik kecil yang diisi udara harusnya bisa mendorong kapal ke permukaan. Tapi begitu kamu mulai menurunkannya ke bawah, bola plastik ini akan segera menjadi gepeng dan semua udara dari bola keluar. Kamu bisa mengirimkan bola ini menggunakan kapal selam, tapi begitu menaruhnya di dalam Titanic, tekanan akan meremukannya lagi. Kamu juga bisa membuat bola yang terbuat dari bahan ultra ringan kuat dan mengisinya dengan udara. Kalau ini caramu, kamu butuh lebih banyak uang. Begitu menaruhnya di dalam Titanic, beberapa bola akan segera keluar lewat lubang di kapal. Dan yang tersisa tak akan cukup untuk mengangkat bangkai kapal seberat lebih dari 50 ton dari dasar. Tapi untuk mempelajari Titanic, kamu tidak perlu lagi ke dasar laut. Di internet, kamu bisa menemukan peta 3D mendetail yang menunjukkan situs beserta kapal itu sendiri di dasar laut. Untuk mendapatkan gambaran realistis Titanic, para peneliti menggunakan teknologi sonar dan robot bawah air yang mengambil lebih dari 10.000 foto kapal karam ini. Jadi, gimana menurutmu? Biarkan saja di sana? Oke, aku setuju. Pada tahun 2017 aja, lebih dari 25 juta orang naik kapal pesiar di seluruh dunia. Angka ini bahkan lebih banyak dari total populasi di seantero Yunani. Orang Amerika suka banget pergi pelesiran dengan kapal pesiar, dan kita jadi lebih paham kenapa alat transportasi ini semakin populer. Banyak generasi muda menjadikan kapal pesiar sebagai tren di zaman now. 2/3 Gen Y dan milenial juga bilang kalau mereka lebih suka pelesiran lewat jalur laut. Kenapa bisa gitu ya? Tentu saja karena banyak kelebihannya.
Perjalanan dengan kapal pesiar lebih gampang direncanakan. Para penumpang bisa ngelakuin banyak aktivitas bersama keluarga, mereka juga bisa singgah di berbagai destinasi dalam satu perjalanan. Dan plusnya lagi, mereka bisa nyoba berkunjung ke banyak tempat untuk referensi liburan selanjutnya. Kapal pesiar biasanya dilengkapi dengan hiburan kelas wahid agar penumpang bisa ngerasain sensasi wah. Fasilitas dan akomodasinya juga sangat baik, makanya para turis di atas kapal juga bisa menjauh sejenak dari urusan pekerjaan. Salah satu kapal pesiar terbesar di dunia, Royal Caribbean International, menguasai lebih dari 19% pasar pelayaran pada tahun 2018. Armadanya terdiri dari banyak kelas, termasuk Voyager, Radiance, dan Quantum. Wah! Armada mewah Royal Caribbean International yang paling baru dibuat pada tahun 2018. Sejauh ini, Wonder of the Seas masih mengantongi gelar sebagai kapal pesiar terbesar di dunia. Kapal mewah ini baru saja melakukan pelayaran perdananya pada Maret 2022. Memangnya fasilitas mewah apa aja sih yang ditawarin ke penumpangnya? Kita intip dulu yuk! Karena saking besarnya, Wonder of the Seas punya banyak jenis lingkungan. Gak heran lah ya, kapasitasnya aja hampir mencapai 7.000 penumpang. Oh, kamu pengen menikmati pemandangan kota New York di atas kapal nih? Tenang aja, Wonder of the Seas punya Central Park-nya sendiri, lengkap dengan 10.000 tanaman yang bisa kamu lihat. Fitur ini ditawarkan di semua kapal kelas Oasis dan menjadi bagian dari jenis lingkungan tadi. Kita lanjut ke area lain yuk. Di jalan besar ini ada arcade, toko camilan, dan bar olahraga. Pokoknya cocok banget deh buat jalan-jalan santuy. Wonder of the Seas juga punya kolam renang dan zona olahraga. Di dalamnya ada banyak kolam dan bak air panas. Kamu juga bisa melakukan banyak aktivitas di lapangan olahraga. Ada juga Royal Promenade atau Promenade, terserah kamu aja deh gimana nyebutinnya. Jalan besar ini berada di atas Wonder of the Seas dengan fasilitas bar, ruang duduk, dan tempat untuk ngupi-ngupi cantik. Tempat hiburan ini menjadi pusat kegiatan rekreasi di atas kapal. Di sini para tamu bisa ngeliat klub komedi, nyobain seluncur es, dan nonton bioskop. Area spa dan fitness adalah zona relaksasi yang nawarin banyak perawatan. Para tamu juga bisa berolahraga di pusat kebugaran secara gratis, jadi nggak ada alasan lagi buat malas olahraga. Wonder of the Seas punya zona tambahan ke-8 bernama Lingkungan Suite. Area eksklusif ini dirancang untuk para tamu yang menginap di kamar suite. Pantes aja ya namanya jadi kayak gitu. Zona ini terletak di bagian atas kapal. Para tamu punya anggota staf khusus bernama Royal Genie. Jadi kalau kamu ngusap-ngusap lampu ajaib di dalam suitemu, mereka akan langsung muncul. Nggak gitu juga sih. Genie ini mirip kepala pelayan dan mereka cuma bisa melayani beberapa kabin. Pihak kapal pasti pengen mencegah tamu lain ngegangguin kru khusus ini dengan pertanyaan mereka. Makanya para Genie nggak memakai name tag di tempat umum. Menurut rencana, Wonder of the Seas seharusnya angkat sauh dari Tiongkok, tapi kemudian Royal Caribbean mindahin kapal ini ke Amerika Serikat. Dan pada bulan Maret 2022 lalu, kapal ini memulai perjalanan 7 malamnya di Karibia Timur dan Barat. Pada Mei 2022, Wonder of the Seas berlayar ke Eropa dengan kapal pesiar Mediterania Barat dari Barcelona dan Roma. Penumpang juga bisa mengunjungi Palma de Mallorca Spanyol dan Capri di Italia. Lalu di akhir musim panas, Wonder of the Seas dijadwalkan akan kembali ke Florida untuk nawarin pelayaran sepanjang tahun mulai dari November 2022. Tapi kalau ada yang bilang mereka nawarin pelayaran khusus bagi penderita alergi dan demam akut bernama Wonder of Hachi, mending gak usah percaya deh. Kok bisa ya kapal segede itu nampung fasilitas super lengkap plus banyak? Titanic yang mendapat julukan sebagai kapal terbesar di masanya aja cuma sepanjang 269 meter.
Tapi Wonder of the Seas punya panjang 362 meter plus 36% lebih tinggi dan 34% lebih lebar. Kalau ngomongin soal sekoci, Titanic cuma punya 20 sekoci. Dan kita tahu, jumlah ini masih belum cukup untuk nampung semua penumpang setelah kapalnya nabrak gunung es. Tapi sekoci di atas Wonder of the Seas ternyata lebih sedikit loh, cuma 18. Duh, kedengarannya aneh dan membahayakan banget kan? Tapi enggak kok, tiap sekocinya bisa nampung hingga 370 orang. Berarti 8.000-an penumpang dan awak dalam kapasitas penuh akan tetap aman kalau mereka mengalami kondisi darurat. Kalau kedua kapal ini ikut balapan, Titanic pasti gampang banget nyalip Wonder of the Seas dengan kecepatan 2 km per jam. Tapi penumpang kapal pesiar di zaman now lebih mentingin pengalaman daripada kecepatan. Jadi, kapal pesiar yang bisa satset di lautan nggak menjadi aspek penting. Dari segi biaya, Titanic dibuat dengan mengucurkan dana sekitar $7,5 juta. Dalam kurs saat ini, nilainya setara dengan 200 jutaan dolar atau 3 triliun rupiah. Nah, kalau Wonder of the Seas gimana tuh? Biaya pembuatannya mencapai 1,3 miliar dolar atau 20 triliun rupiah, 6 kali lebih mahal dari Titanic. Kita juga perlu ngebandingin harga tiketnya nih. Tiket termurah di Titanic senilai 7 pound sterling atau sekitar 15 juta rupiah dalam kurs sekarang. Sedangkan tiket termurah di Wonder of the Seas adalah 423 dolar atau 6 jutaan. Meski begitu, harganya bervariasi tergantung pada lokasi, musim, rencana perjalanan, dan tip yang diberikan ke Royal Genie. Kamu pasti juga bertanya-tanya soal gunung es kan? Titanic melintasi Samudra Atlantik Utara yang dingin sehingga para penumpang harus selalu waspada dengan gunung es. Tapi Wonder of the Seas mengarungi Karibia yang nyaman dan lebih aman. Di antara kapal-kapal lain dari armada Royal Caribbean, Wonder of the Seas juga megah loh. Kapal jadul dari perusahaan ini bisa nampung sekitar 2.500 orang termasuk penumpang dan staf. Misalnya, Splendor of the Seas, Legend of the Seas, dan yang terkecil bernama Unyil of the Seas. Bukan, maksudnya Empress of the Seas. Tapi kapal terbesar di armada perusahaan ini bisa menampung sampai 9.000 orang. Itu hampir 3 kali ukuran dan kapasitas kapal sebelumnya. Contohnya yaitu Wonder of the Seas, Harmony of the Seas, dan Symphony of the Seas. Mulai kelihatan polanya kan? Kalau kamu ngelihat kapal dengan nama Of the Seas kayak gini, bisa dipastiin kapal itu milik Royal Caribbean. Tapi kalau perusahaan ikan kalengan mau pakai nama Of the Seas juga, mending pilih Chicken of the Sea aja deh. Kali aja bakal laku keras. Cara milih kapal pesiar berdasarkan ukurannya bisa diibaratkan seperti milih pergi ke museum terdekat atau ke Louvre di Paris aja. Itu semua tergantung pada preferensi. Sebagian orang lebih suka kapal yang lebih kecil, tapi sebagiannya lagi akan milih kapal besar yang nyediain semua kebutuhan mereka. Proses perkembangan transportasi laut memang menarik untuk diamati, misalnya saja SS Royal William. Inilah kapal pertama yang melakukan pelayaran transatlantik pada tahun 1833 dengan mengandalkan tenaga uap. Panjangnya cuma sekitar 50 meter dan kapasitasnya sekitar 155 orang. Kalau lautnya tenang, kapal ini nggak begitu terombang-ambing. Sementara itu, kapal besar modern pertama di dunia adalah MS Sovereign of the Seas, diluncurkan pada tahun 1987. Kapal ini cuma sepanjang 270 meter dan kapasitas maksimalnya adalah 3.000 penumpang. Kapal pesiar baru nggak melulu memperbaiki aspek ukuran dan kapasitasnya. Dengan kecerdasan buatan dan pengenalan wajah berteknologi canggih, operator kapal pesiar bisa mengatur proses boarding penumpang secara lebih cepat dan lancar. Dulu, boarding penumpang perlu waktu 60-90 menit. Tapi sekarang, operator bisa bikin mereka nyaman dengan proses boarding nggak sampai 15 menit. Kamu pasti udah pengen banget mesen tiket
kan? Tapi kita lihat dulu aktivitas menarik yang bisa dicobain di kapal Wonder of the Seas. Dengan begini kamu bakal lebih tahu. Semua kapal Royal Caribbean punya banyak karya seni yang bisa dinikmati para tamu. Tapi Wonder of the Seas nggak cuma nawarin itu. Di lokasi utamanya ada patung astronot. Kamu bisa ngelihat astronot pertama yang ngelihat keluar kaca di kawasan pejalan kaki. Sedangkan astronot kedua sibuk manjat tebing di area jalanan besar. Astronot ketiga ternyata lebih menyukai film tuh. Patungnya aja terpasang di dekat bioskop. Jalan-jalan sambil ngelihat astronot sudah menjadi pengalaman seru bagi para tamu. Di area yang nggak diterangi cahaya matahari, Wonder of the Seas punya balkon virtual. Dan kalau cuacanya nggak bersahabat, para tamu masih bisa ngerasain suasana di luar ruangan tanpa harus berlindung dari angin ataupun hujan. Para ABG juga punya spotnya sendiri di atas kapal, ada klub khusus dengan hot tub pribadi, area selfie, game, dan tempat duduk nyaman. Bagian dalam klub ini juga nyediain mesin jual otomatis, koleksi bacaan menarik, dan meja foosball. Beli tiketnya Tanggal 14 April 1912, di tengah perairan Atlantik Utara yang dingin dan gelap, para penumpang Titanic, kapal tercanggih yang gak bisa tenggelam itu, sedang menikmati makan malam. Dua pria berpakaian necis terlihat sedang ngobrol santai di salah satu meja. Salah satu dari mereka berprofesi sebagai jurnalis terkenal asal Inggris. Rupanya, dia sedang asyik mengisahkan cerita serem yang berawal dari era sekitar 1000 tahun sebelum Masehi di Mesir kuno. Saat itu, seorang bayi perempuan terlahir di kota Thebes. Gak ada yang tahu pasti siapa namanya dan apa profesinya. Yang jelas, dia berasal dari keluarga terpandang. Menjelang akhir hayatnya, dia dinobatkan sebagai pendeta wanita di Universitas Amun-Ra. Tubuhnya diawetkan, dimasukkan ke peti kayu, kemudian diberi tutup besar bergambar wanita dan tulisan misterius. Dia dimakamkan di Thebes bersama para bangsawan lain. Mumi ini telah bersemayam selama 3000 tahun dan lokasi pemakamannya masih dirahasiakan. Pada awal pertengahan abad ke-19, sejumlah penduduk lokal nggak sengaja nemu makam kuno ini dan malah mengusik ketenangan sang pendeta. Nggak ada yang bisa ngejelasin kronologi pastinya pada saat itu. Menurut cerita, mumi itu dikeluarkan dari petinya lalu menghilang tanpa jejak. Beberapa puluh tahun kemudian, 4 pengusaha asal Inggris menyusuri hulu sungai Nil saat mereka mengunjungi Mesir. Awalnya, mereka mendatangi area penggalian kuil Amun-Ra di dekat kota Luxor. Dan di sana, mereka nemu peti mumi kosong. Di peti itu terdapat gambar pendeta wanita bermata gelap yang sedang menerawang jauh seakan-akan memancarkan aura jahat. Mereka memang nggak tahu asal-muasal peti itu, tapi sangat takjub dengan keindahan dan energinya. Jadi salah satu dari mereka membeli peti itu dari penduduk lokal, tapi si pembeli malah menghilang di malam yang sama saat peti itu diantar ke tempat penginapannya. Beberapa orang mengaku telah melihat pria itu keluar dari hotel menuju gurun, dan nggak ada yang tahu dia mau apa. Orang lain pun nggak melihatnya lagi setelah itu. Peti itu kemudian dibeli oleh salah satu temannya. Dalam perjalanan pulang, salah seorang dari mereka mengalami luka parah. Dan setelah tiba di London, si pemilik peti baru tahu kalau banknya telah bangkrut. Padahal semua uangnya disimpan di situ dan cuma dalam sehari statusnya berganti dari pengusaha kaya menjadi pengemis. Teman lainnya juga menerima imbas dari temuan peti itu. Kesehatannya terus memburuk, pekerjaannya semakin amburadul, dan akhirnya dia meninggal dunia dalam kecelakaan. Tak lama setelah kembali ke London. Sebelum bangkrut, pemilik peti sempat nyerahin temuan kuno itu ke saudaranya di London. Saat temannya melihat artefak Mesir itu, dia langsung bisa ngerasain energi jahat yang terpancar, lalu peti itu berpindah tangan ke seorang fotografer kenamaan. Setelah menjepret gambarnya beberapa kali, sang fotografer malah ketakutan. Menurut penuturannya, dia melihat langsung sang pendeta dalam wujud manusia di dalam foto. Tatapannya sangat dingin dan menakutkan, dan gak ada orang lain yang sempat megang filmnya, apalagi mengganti foto jepretannya. Hingga akhirnya, fotografer itu juga menghilang. Dari sinilah ceritanya makin gak jelas. Ada yang bilang peti itu diserahin ke British Museum, lalu si pengantar peti meninggal dunia setelah menjalankan tugasnya. Asistennya juga mengalami kecelakaan serius.
Ada juga versi lain yang mengatakan artefak dari kuburan Mesir itu dibeli pengusaha kaya. Kemudian 3 anggota keluarganya juga mengalami kecelakaan dan rumahnya kebakaran. Karena yakin peti itu memiliki kekuatan jahat, dia menyerahkannya ke British Museum. Cerita dari jurnalis di Titanic ini telah mengalihkan perhatian si lawan bicara. Sampai-sampai makan malamnya cuma dianggurin sampai dingin. Kok Anda bisa tahu ceritanya sampai sedetail ini? Tanyanya. Si jurnalis kemudian menjawab, saya sudah nyari tahu soal mumi ini selama berbulan-bulan. Dia nemu bukti semua insiden tersebut, kemudian menggabungkan semua gambarnya. Terus lanjutannya gimana? Balasnya. Peti mumi itu sudah ada di tempat yang semestinya, dan jasad si pendeta telah dikelilingi para raja dan ratu lain dari berbagai era. Tapi misteri yang melingkupinya masih belum terpecahkan. Ilmuwan dan ahli bahasa kuno berupaya meneliti semua simbol yang tertera pada peti. Menurut kesimpulan mereka, sebagian besar dari tulisan itu berisi kutukan dan nasib buruk bagi siapapun yang berani mengusik ketenangan sang pendeta. Tiap malam, para penjaga dan staf museum bisa mendengar ketukan disertai isak dan jeritan yang bersumber dari peti tersebut. Artefak lain di dalam museum itu juga ikut berserakan. Banyak orang mulai percaya kalau roh sang pendeta terus menggunakan kekuatan sihirnya. Seorang kolektor akhirnya tertarik dengan peti ini, kemudian membelinya dari museum. Sebetulnya sih bukan untuk dikoleksi, tapi agar kekuatan jahatnya bisa dihilangkan. Entah gimana caranya, dia nggak berhasil melakukannya. Lalu dia menjualnya kepada arkeolog terpandang asal Amerika, dan si arkeolog kemudian memindahkan mumi itu ke New York. Dan kelanjutannya gimana? Desak si lawan bicara pada jurnalis itu. Udah gitu aja, jawab jurnalis. Saya kurang paham apa yang terjadi selanjutnya. Mumi itu ada di mana? Jurnalis itu menatap lawan bicaranya penuh semangat. Mumi sang pendeta ada di sini, di atas Titanic, ujarnya. Si lawan bicara seketika bingung dan ketakutan, dan si jurnalis meyakinkan kalau sarkofagus itu memang ada di atas Titanic. Malahan, dia sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Setelah makan malam, mereka memasuki kabin masing-masing. Si jurnalis masih saja memikirkan soal mumi itu sambil mencoba memejamkan mata. Dia berusaha meyakinkan dirinya kalau semua temuan mumi pendeta itu cuma mitos. Kutukan itu juga nggak pernah ada. Saat dia tidur pulas, tubuhnya seperti terdorong sesuatu. Beberapa menit kemudian, kru kapal mengetuk pintu kabinnya dan dia menginstruksikan agar semua penumpang naik ke geladak atas karena kapal itu sedang mengalami gangguan. Si jurnalis segera keluar kabin dan melihat kerumunan orang. Mereka masih terlihat tenang. Ada yang bilang mesin kapalnya sedang bermasalah. Ada juga yang bilang kru kapal cuma ngasih peringatan dini. Jurnalis itu langsung bisa menarik kesimpulan kapal yang ditumpanginya mulai karam. Ini pasti ulah si pendeta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh badan Titanic sudah terendam air. Menurut salah satu mitos, pendeta wanita itu telah mempengaruhi kapten kapal. Anggota kru nggak berani naruh muatan berharga seperti ini di dalam palka. Makanya mereka memindahkannya di dekat anjungan kapten. Di malam yang mengerikan itu, sang kapten ngecek peti sang pendeta secara langsung. Setelah itu perilakunya malah makin aneh. Konon, roh itu telah mengaburkan pikirannya. Ketika kapal itu memasuki area bergunung es, dia nggak mau mengurangi kecepatan, meskipun para kru sudah memintanya. Sarkofagus itu mungkin masih ada di dasar Samudra Atlantik, dan sang pendeta sudah beristirahat dengan tenang. Tapi teori ini cuma mitos. Gak ada catatan maupun bukti yang nunjukin kalau Titanic telah mengangkut mumi atau sarkofagus. Mitos ini muncul beberapa tahun setelah tragedi tersebut. Saat itu, banyak teori seputar Titanic terus berseliweran. Ada yang bilang kapal itu tenggelam karena agen rahasia. Ada juga yang bilang diserang makhluk ekstraterestrial. Atau sengaja ditenggelamkan untuk meraup keuntungan dari perusahaan asuransi. Teori seperti ini memang sangat populer. Malahan, ada juga yang dicetuskan oleh surat kabar terkenal. Para jurnalis menerbitkan artikel tentang mumi terkutuk di atas Titanic. Kemudian, surat kabar lain mengangkat mitos yang sama hingga makin populer. Salah satu faktor yang bikin kita percaya dengan hal beginian adalah kondisi psikologi manusia. Semua mitos palsu menceritakan soal rahasia yang belum diketahui atau seharusnya memang gak diketahui banyak orang. Saat membacanya, orang tersebut akan ngerasa istimewa karena dia tahu ada rahasia yang mencekam. Anggapan kalau diri sendiri punya peran penting inilah yang bikin teori konspirasi jadi populer. Perlu kita ingat juga kalau teori ini memang sangat menarik.
Oh iya, peti yang tadi diceritain itu sebenarnya memang ada kok, dan saat ini berada di British Museum. Lebih tepatnya di sana cuma ada tutup kayu dari peti sarkofagus bergambar perempuan. Tapi pemiliknya masih belum diketahui, identitas pemilik terakhirnya juga nggak jelas. Tapi objek pameran ini dikirim ke museum tersebut pada akhir abad ke-19, kemudian mendapat julukan sebagai Unlucky Mummy. Staf museum menjelaskan, benda ini nggak mengakibatkan kesialan kok. Jeritan dan ketukan tutup peti itu juga cuma mitos. Kalau kamu mau melihatnya, langsung datang aja ke British Museum. Tapi kalau nyalimu cukup gede sih. Dalam film Titanic, kamu tidak akan melihat asap di atas cerobong keempat dari kapal laut legendaris ini. Dan itu bukan kesalahan. Pada tahun 1911, setahun sebelum keberangkatan kapal impian itu, kapal-kapal besar biasanya berlayar dengan 4 cerobong asap. Ini diperlukan untuk mengeluarkan panas dan asap dari ketel uap yang besar. Titanic adalah mahakarya teknik yang hanya membutuhkan 3 cerobong asap untuk berfungsi. Jadi cerobong keempat ditambahkan untuk keseimbangan dan penampilan yang lebih mengesankan. White Star Line berpikir publik akan kecewa jika hanya melihat 3 cerobong di kapal terbaik sepanjang masa. Kapal-kapal kembar Titanic, The Olympic dan Britannic juga memiliki 1 cerobong palsu untuk alasan yang sama. Cerobong palsu itu bukan sepenuhnya tidak berguna dan berfungsi untuk ventilasi. Cerobong ini mengeluarkan asap dari ruang mesin ke dek bawah dan dari salah satu ruang umum first class. 1 cerobong ventilasi besar, alih-alih beberapa ventilasi kecil, bantu merapikan dek atas dan memberi lebih banyak ruang terbuka bagi para penumpang untuk berjalan-jalan. Ketika Titanic tenggelam, cerobongnya yang masing-masing berbobot 60 ton, ikut tenggelam bersama seluruh bagian kapal. Cerobong dibuat ekstra tinggi untuk memastikan penumpang tidak terkena jelaga yang dikeluarkan. Tinggi dan beratnya membuat semua tetap berada dalam posisi tegak. Cerobong depan diikuti yang lainnya, baru jatuh ketika kapal benar-benar tenggelam. Cerobong-cerobong itu jauh lebih ringan daripada haluan, sehingga menyebar di antara puing-puing lainnya. Bahan ringan yang membentuk menjadi rata begitu menyentuh dasar, dan menjadi santapan bakteri pemakan besi yang hidup jauh di bawah laut. Haluan kapal Titanic tetap utuh saat menghantam dasar laut, tapi buritannya hancur total. Ketika kapal samudera terkenal itu menabrak gunung es, keadaan menjadi sangat kacau. Kapal yang menjadi bintang film masa depan ini butuh waktu 2 jam 40 menit untuk tenggelam sepenuhnya. Tabrakan itu membuat air membanjiri 6 dari 16 kompartemen kedap air. Saat air mengisi sisi kanan, kapal mulai miring ke depan dan sedikit ke kanan. Pada tengah malam, kompartemen yang rusak menumpahkan air ke kompartemen lainnya dan itu semua jadi kacau karena kompartemen ini hanya kedap air secara horizontal. Tak lama, air mulai membanjiri lubang-lubang rantai jangkar dan pada pukul 2 pagi, haluan kapal mulai tenggelam dan baling-baling buritan terangkat dari air. Kapal terus banjir hingga saat haluannya masuk ke dalam air dan buritannya terangkat hampir 45 derajat. Berat baling-baling yang sangat besar itu menekan bagian tengah kapal. Baja tidak mampu menahannya dan patah. Mereka yang selamat menggambarkan momen itu sebagai suara keras, seperti porselen pecah atau peralatan yang jatuh. Itulah saat struktur atas Titanic ambruk. Pada pukul 2:12 pagi, haluan dan buritan hanya dihubungkan oleh struktur bagian bawah. Beberapa menit kemudian, haluan kapal yang beratnya sekitar 16.000 ton itu terlepas dari buritan. Buritan kapal naik tajam ke posisi yang hampir vertikal dan mulai tenggelam perlahan-lahan. Pada pukul 2:20, kapal itu menghilang di bawah air. Haluan kapal melaju dengan kecepatan sekitar 20 km per jam dan menghantam dasar laut hampir setengah jam sebelum buritan. Kedua bagian Titanic sekarang terpisah sejauh 610 meter, menghadap ke arah yang berbeda. Bagian haluan sebagian besar masih utuh, hanya tertutup lumpur. Bagian buritan menjadi tak teratur karena ledakan yang terjadi selama penurunan. Udara yang terperangkap di dalam struktur tidak dapat menahan tekanan air yang meningkat di bawah. Roket sinyal memainkan peran besar dalam tragedi Titanic. Saat kapal tenggelam, seharusnya suar merah ditembakkan untuk menandakan adanya masalah. Tapi Titanic dilengkapi dengan suar berwarna putih dan bukannya merah seperti biasanya. Jadi ketika kapal menabrak gunung es, para kru kapal menembakkan suar putih. Kapal SS California melintas di dekatnya, dan kaptennya tahu Titanic berada di zona gunung es yang berbahaya.
Para awak kapal tidak melihat Titanic yang tenggelam, tapi mereka melihat roket-roket putih itu. Radio di antara kapal-kapal itu tidak berfungsi karena operator kapal California mematikannya. Kapten kapal memiliki firasat ada yang tidak beres, jadi dia memancarkan sinyal lampu kode Morse ke arah Titanic. Tapi dia tidak menerima balasan karena Titanic sudah tenggelam. Ada kapal lain, Samson, yang berlayar di dekat Titanic. Kapal ini membawa banyak daging anjing laut beku yang diburu secara ilegal dari perairan Kanada. Jadi kapal ini berlayar dengan lampu dimatikan agar tidak terlihat. Saat melihat suar putih Titanic, mereka mengira itu penjaga pantai dan menjauh. Samson tidak memiliki radio, sehingga mereka tidak tahu tentang bencana yang terjadi. Awak kapal baru mengetahui kabar tentang Titanic ketika tiba di pantai Islandia pada bulan berikutnya. Ada banyak teori untuk menjelaskan tragedi Titanic, dan salah satu yang terbaru mengatakan ada kebakaran yang terjadi. Seorang jurnalis Irlandia menyelidiki selama beberapa dekade, menggali misteri tersebut dan menemukan suatu fakta penting. Dia menemukan album foto yang tersembunyi dari publik selama 1 abad setelah tragedi tersebut. Dalam foto-foto yang diambil di galangan kapal Harland and Wolff di Belfast, Irlandia Utara, sekitar seminggu sebelum kapal berlayar, kamu bisa melihat jelas titik hitam besar berukuran 9 meter di lambung kapal. Moloney meneliti foto-foto dan pernyataan saksi mata pada saat itu dan mengklaim bahwa kebakaran terjadi secara spontan di dalam salah satu bunker batubara Titanic yang sangat besar. Api berkobar selama 3 minggu penuh dan membakar logam, sehingga melemahkan bagian penting dari lambung kapal. Saat itu, kebanyakan kapal hanya memiliki 1 lambung, jadi itu satu-satunya pelindung yang dimiliki Titanic. Itulah kenapa gunung es berhasil melubangi kapal dengan mudah. Jika bukan karena api, Titanic mungkin akan lolos dari hantaman gunung es. Perusahaan yang mengoperasikan kapal itu tahu soal kebakarannya, tapi memutuskan menyembunyikan fakta tersebut. Mereka tidak ingin ada cerita negatif di media karena ada persaingan ketat dalam pelayaran transatlantik. Tiket Titanic sudah terjual habis, jadi mereka mengisi batubara dan tetap berlayar. Bulan mungkin juga berperan dalam tenggelamnya kapal tersebut. Satelit kita ini sangat memengaruhi pasang surut air di bumi. Semakin dekat jaraknya dengan planet kita, semakin tinggi air pasang karena gravitasi bulan yang meningkat. Pada tahun 1912, jarak bulan sangat dekat sehingga membuat beberapa gletser di Greenland pecah. Bongkahan es besar yang terlepas dari gletser hanyut ke arah selatan. Peristiwa superbulan terjadi hanya 6 menit setelah air laut pasang. Selama bulan baru dan purnama, kesejajaran bulan, matahari, dan bumi membuat gravitasi gabungan ketiganya mencapai puncaknya. Dan sehari sebelumnya, planet kita berada pada jarak terdekat dengan matahari di tahun itu, yang membuat gravitasinya semakin kuat. Perpaduan peristiwa ini menciptakan kondisi sempurna untuk salah satu pasang air laut paling kuat dalam sejarah. Hal ini menciptakan kondisi yang pas bagi gunung-gunung es yang terlepas dari gletser Greenland untuk bergerak bebas. Para penentang teori ini mengatakan perbedaan kekuatan pasang surut sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak mungkin menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal. Gunung es merobek sisi kapal meninggalkan lubang besar di lambung kapal. Itu bukan satu robekan panjang, dan kerusakan terjadi di beberapa tempat. Beberapa ahli percaya kapal itu akan selamat dari gunung es jika menabraknya dari depan. Titanic memiliki kompartemen kedap air yang dirancang untuk mencegah banjir jika terjadi tabrakan. Hanya 3 atau 4 kompartemen pertama yang akan banjir. Hal ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Para pendukung teori ini menyalahkan bencana ini pada perwira pertama William Murdoch. Kapal besar yang bergerak cepat tidak bisa berbelok dalam hitungan detik seperti mobil yang sedang melaju kencang. Butuh waktu beberapa menit. Ketika Murdoch menyadari tabrakan tidak dapat dihindari, dia coba berbelok ke kiri untuk menghindari tabrakan langsung. Namun terlepas dari usahanya, kapal tersebut tetap bertabrakan dengan gunung es. Kamu tahu kelanjutannya. John menatap nggak percaya waktu dia mengapung di sebatang kayu. Dia perlahan terseret ke perairan dingin Arktik. John melihat kapal tempat dia kerja dan tinggal saat haluan kapal itu naik tinggi, lalu patah jadi 2. Hal itu menimbulkan suara yang setara dengan guntur. Dia putus asa dan tercengang, soalnya dia yakin cuma dia yang tahu kenyataan gelap di balik kematian kapal yang nggak bisa tenggelam itu.
Titanic. 5 hari sebelumnya, saat Titanic berlayar untuk pertama kalinya, John kerja dengan teman-temannya di bunker batu bara. Mereka mengisi batu bara buat menghidupi ruang pembakaran megah Titanic. Mereka mengisi dan menyimpan lebih dari yang pernah John lihat di kapal lain tempat dia kerja. Tapi ini Titanic kan? Kapal paling besar yang pernah berlayar di lautan. Titanic selalu butuh banyak batu bara. Waktu mereka meninggalkan Belfast dan berlayar ke Southampton, ada suara nyaring di geladak bawah yang nggak disadari. Ruang pembakaran bergemuruh dan turbin berputar, mendorong Titanic maju dengan cepat. Para awak bersorak saat kapal ini melaju. Mereka nggak sadar ada suara nyaring yang mencemaskan. Waktu tiba di Southampton, Greg naik bersama ratusan penumpang lain. Dia udah 13 tahun di laut. Pengalamannya itu termasuk peran dia sebagai jurumudi di 6 kapal sebelumnya. Siap buat tantangan baru di kapal terbesar yang pernah dia buat, dia menantikan tantangan karir berikutnya. Greg punya banyak pengalaman, terutama pengalaman berlayar melewati Arktik. Perannya penting di antara para awak, memahami lautan di sekitar kutub utara. Dia bakal jadi pengawas inti waktu mereka harus melewati jalur berbahaya yang dipenuhi gunung es. Greg khawatir sama perjalanan itu. Orbit bumi sangat dekat dengan matahari dan bulan saat itu. Hal itu bikin gelombang tinggi. Gunung es bakal lebih menonjol, terseret jauh ke arah rute Titanic dalam perjalanannya ke New York. Waktu lagi memeriksa mercu tiang dan alat yang tersedia, Greg nggak nemu teropong. Ini bikin dia cemas, tapi para pelaut cuma ngetawain Greg. Sambil ketawa, seorang pelaut bilang, "Kalau geladak kehabisan es batu, kita tinggal ambil aja dari gunung es buat stok." Greg nggak merasa itu lucu. Greg nyari tahu kenapa ada peralatan yang kurang di bagian kapal yang penting. Sayangnya, petugas yang megang kunci ke lemari suplai teropong baru aja dipecat dari awak kapal. Greg kaget, kok bisa hal kayak ini diabaikan? Buat kapal megah yang punya banyak penumpang dan melintasi jalur berbahaya, ini nggak masuk akal. Tapi Greg membiarkannya, soalnya dia nggak mau didenda karena merusak properti kapal. Greg harap mereka nggak butuh teropong itu. Toh nantinya kalau ada gunung es, panggilan peringatan bakal dikirim pada kapten buat ngasih tahu masalah ini. Tapi Greg nggak tahu kalau peringatan itu udah diterima buat ngasih tahu ada bahaya. Tapi telegram nggak ngasih awalan yang diperlukan buat mastiin itu dikirim langsung ke kapten. Jadi peringatan penting itu diabaikan saja. John dan teman-temannya di bawah geladak udah nyiapin keberangkatan, memasukkan batu bara ke ruang pembakaran. Dia ngeliat asap tebal. Itu terlalu tebal sampai diduga berasal dari ruang pembakaran. Para awak meriksa itu di geladak bawah. Waktu pemeriksaan, mereka berhasil nemu penyebab asap itu. Ternyata dari tumpukan batu bara yang menyala di dalam bunker. Nggak tahu dari kapan batu baranya nyala, tapi api di tumpukan batu bara itu jelas udah besar dan perlahan makin besar. Jumlah batu bara yang menyala sebenarnya mengkhawatirkan. Jadi, mereka melaporkan masalah ini biar petugas memeriksanya. Petugas itu memeriksa kerusakan dan mengonfirmasinya dengan kapten kalau itu dianggap masalah kecil. Soalnya cuma menyebabkan kerusakan kecil. John ragu sama penilaian itu karena dia tahu di ruang tertutup yang dikelilingi pemisah besi, lingkungan itu menjadi panas dan semakin panas seiring waktu. Titanic tetap maju, nggak masuk akal bagi John karena mereka baru berlayar dari Southampton. Dia nggak yakin mereka akan putar balik. John dan teman-temannya disuruh memasukkan batu bara yang udah nyala ke ruang pembakaran dan terus memasukkannya sampai semua batu bara yang menyala dipindahkan. Pekerjaan itu bisa dilakukan, tapi harus telaten dan bisa makan seluruh perjalanan. Asupan batu bara terus-menerus akan memastikan turbin berputar pada laju konstan dan cepat. Tapi Titanic nggak dirancang buat itu. Titanic adalah kapal penumpang mewah dan bukan buat mencetak rekor. Tapi para awak antusias, soalnya Titanic bukan hanya nggak bisa tenggelam, tapi juga paling cepat. John dan para awak terus memasukkan batu bara ke ruang pembakaran selama beberapa hari. Nah, suhu di haluan semakin panas setiap hari. Panas di dinding pemisah sangat parah sampai lapisan bawah dinding besi dan paku menjadi lemah. 2 hari lagi, cuma 2 hari lagi kok. John ketawa, nyoba menyemangati teman-temannya soalnya mereka udah kerja tanpa kena lelah. Tapi waktu mereka ketawa, bercanda dan menantikan daratan, mereka nggak sadar mereka sedang menuju destinasi akhir. Titanic mengebut melewati laut yang tenang. Greg melihat ke depan di mercu tiang, mengawasi soalnya mereka sudah masuk wilayah gunung es. Meskipun jalurnya aman, bisa saja ada cakrawala palsu dan menimbulkan kebingungan tentang jarak sebenarnya suatu objek di kejauhan.
Saat mereka berlayar di perairan arus Teluk menuju arus Labrador yang lebih dingin, kolom udara menjadi dingin dari bawah ke atas sehingga menimbulkan inversi termal. Tekanan udara yang sangat tinggi ini mastiin nggak ada kabut, sehingga jarak pandang jadi sangat jelas. Tapi inversi termal juga bisa menimbulkan ilusi optis, menunjukkan cakrawala yang jauh kelihatan lebih tinggi dan bikin objek apapun sebelum itu tertutup. Cakrawala palsu ini bisa menyembunyikan gunung es yang mungkin semakin dekat. Greg tahu bahaya laut tenang di Arktik. Dia lebih suka perairan kejam yang bikin dia lebih gampang buat melihat gunung es di dalam gelombang laut. Saat mengawasi dari mercu tiang, Greg melihat kegelapan di depan. Tiba-tiba dalam jarak 1,5 km di depan, sosok besar dengan cepat muncul dari perairan gelap di sekitar sana. "Awas, gunung es di depan!" Greg teriak kepada rekannya, yang langsung ngasih tahu juru kemudi dan mengarahkan mereka buat banting kanan. Juru kemudi mendengar teriakan itu. Dalam keadaan yang genting itu, dia membelokkan kemudi ke arah berlawanan jarum jam. Lalu dia sadar, dia salah membelokkan kemudi dan langsung ambil arah lainnya. Kapal itu mengarah ke gunung es, membelok ke sisi kiri sambil memperlambat kecepatan. Meskipun kemudi nggak langsung dibelokkan karena jarak aba-aba yang terlalu dekat dan mereka berlayar pada kecepatan tinggi, mungkin nggak akan ada perbedaan juga. Waktu mendekati gunung es, mereka seperti berhasil menghindarinya. Tapi lebih dari 87% gunung es ada di bawah air. Saat mereka menghindar ke samping, es yang tersembunyi di bawah menabrak sisi kiri haluan dan nusuk sisi lambung dengan robekan 1 meter persegi. Kapal itu terguncang. Semua penumpang tahu ada yang tidak beres. Di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan, mereka lupa sama kerusakannya. Saat mereka memeriksa situasi itu, 6 dari 16 kompartemen langsung terisi air laut. Lambung bisa tahan jika hanya 4 kompartemen yang terendam sebelum tenggelam. Titanic perlahan mulai tenggelam. Dinding yang melemah dengan pilar baja panas dan paku patah karena tekanan dan perubahan suhu mendadak dari air sedingin es. Para penumpang diminta buat meninggalkan kapal. Sekoci siap untuk diturunkan. Sinyal bantuan dikirim ke kapal terdekat. Operator radio terduduk dengan rasa bersalah tanpa henti memanggil kapal terdekat yang baru berkomunikasi dengan Titanic. Ada komunikasi rutin dengan kapal ini selama beberapa hari terakhir, ngasih peringatan gunung es sejak Titanic berlayar dari Southampton. Pesan peringatan terakhir diterima 1 jam yang lalu. Saat menerima peringatan akhir, operator dengan cuek merespons, "Diam." Dia berasumsi peringatan gunung es itu sia-sia. Karena mendengar jawaban yang enggak enak ini, kapal itu mematikan dan memutuskan radio. Kapal terdekat yang menjawab sinyal bahaya mereka berada 800 km dari sana. Terlalu jauh buat ngasih pertolongan tepat waktu. Ada banyak kesalahan yang bikin Titanic tenggelam. Entah mereka berkontribusi langsung atau dari ketidakpedulian. Yang paling tragis adalah jumlah orang yang naik kapal itu adalah 2.224, tapi cuma ada sekoci yang cukup buat menyelamatkan 1.178 orang, cuma setengahnya. Titanic tenggelam pada 14 April 1912 dan semua barang milik penumpang serta perlengkapan kapal ikut tenggelam ke dalam perairan yang dalam dan gelap. Benda-benda ini dengan sabar menunggu untuk ditemukan hingga tahun 1985. Titanic tenggelam dengan cepat dan tampaknya hampir tidak ada yang tersisa dari kapal tersebut. Namun, para penyelam dengan kapal selam kecil berhasil mengambil banyak artefak dari bangkai kapal. Kalau penasaran seperti apa benda-benda mengejutkan itu, ikutlah bersamaku. Sejumlah museum memiliki koleksi barang-barang Titanic yang diselamatkan oleh para penyelam atau disumbangkan oleh para penyintas dan kerabat mereka. Beberapa di antaranya bahkan dijual di pelelangan. Jadi jika kamu siap mengeluarkan uang cukup banyak untuk sebuah artefak eksklusif, kenapa tidak? Artefak pertama dalam daftar ini adalah jam saku milik seorang penumpang Titanic, John Chapman. John dan istrinya Elizabeth sedang berbulan madu. Ketika kapal menabrak gunung es, Elizabeth ditawari tempat duduk di skoci di sebelah temannya Emily Richards. Tapi ada masalah, Tuan Chapman tidak bisa masuk ke skoci. Elizabeth menoleh ke arah temannya, Emily, dan berkata, "Selamat tinggal, jika John tidak bisa naik, aku pun tidak akan naik." Itulah yang disebut cinta sejati. Beberapa saat kemudian kapal itu tenggelam. Jika kita mundur ke belakang dan kembali ke jam saku Chapman, kita akan melihat satu detail lagi yang memilukan. Para ahli percaya jam itu berhenti berdetak pada saat kapal akhirnya tenggelam. Ingatkah kamu dengan adegan ikonik dalam film Titanic saat band kapal terus bermain ketika kapal tengah tenggelam?
Biola yang dimainkan oleh musisi aslinya terjual dalam sebuah lelang seharga 1,7 juta dolar pada tahun 2013. Kabarnya, band tersebut memainkan lagu Nearer My God to Thee seiring tenggelamnya kapal. Selagi membahas band ini, sebaiknya kita mengulas sebuah lagu yang ditemukan di kapal tersebut. Itu adalah lagu Put Your Arms Around Me Honey. Mengingat kertas biasanya rusak seketika saat terkena air, sungguh suatu keajaiban bisa melihat dokumen-dokumen itu. Dokumen kertas lain yang terselamatkan adalah menu makan siang. Para penumpang first class mengenakan gaun indah dan menikmati makanan mereka tanpa mengetahui itu adalah makan siang terakhir mereka. Barang unik ini dilelang dengan harga 122.000 dolar. Makanan disediakan berdasarkan kelas. Misalnya, penumpang first class menyantap kalkun panggang dengan saus cranberry, daging domba muda, dan ikan hedok panggang. Sebagai perbandingan, makan siang kelas 3 terdiri dari hidangan seperti sup nasi, roti tawar, daging sapi panggang, dan saus berwarna coklat. Ada juga biskuit kabin yang bisa dimakan oleh penumpang untuk mengurangi mabuk laut. Tidak hanya menu makanan, tiket VIP juga berhasil ditemukan. Nomor tiketnya masih terbaca, 1342. Nomor 5 adalah sampel parfum Edwardian. Seorang ahli kimia bernama Adolf Salfeld naik ke kapal Titanic dengan membawa berbagai sampel botol parfum. Kenapa dia membawa sampel-sampel ini? Karena Salfeld berencana membuka toko parfum di Amerika. 61 botol parfum tenggelam bersama kapal. Untungnya, pemiliknya berhasil selamat sampai di Amerika. Tapi sampelnya tenggelam dan baru ditemukan kembali beberapa waktu lalu oleh para penyelam. Ketika kita tidak sengaja menjatuhkan piring, biasanya akan pecah berkeping-keping. Pertanyaannya adalah, apakah piring yang tidak pecah bisa diambil kembali dari kapal Titanic? Jawabannya bisa. Peralatan makan asli White Star adalah buktinya. Ternyata, tidak hanya makanan yang berbeda untuk setiap kelas penumpang, tapi juga disajikan dengan jenis piring yang berbeda. Piring-piring yang ditemukan memiliki motif bunga berwarna hijau dan coklat. Pinggirannya berwarna emas dan ada logo di tengahnya. Piring-piring ini dijual di pelelangan, dan kamu bisa menemukannya secara online. Kita beralih ke kisah-kisah pribadi yang menyentuh. Kisah cinta Rose dan Jack yang kita lihat di film hanyalah fiksi. Tapi kapal ini benar-benar menjadi saksi banyak kisah romantis. Berikut ini adalah surat cinta yang membuktikannya. Pesan-pesan ini menceritakan kisah tentang kondisi di kapal selama beberapa hari terakhirnya. Surat ini ditulis oleh Kate Bass pada tanggal 10 April. Dia menuliskan keluhannya tentang mabuk laut dan hal-hal lain, seperti bagaimana dia harus pergi makan malam setengah jam lagi. Surat ini bukan satu-satunya yang dibawa para penyelam ke permukaan. Ada juga surat yang ditulis Esther Hart untuk putri kecilnya Eva. Surat ini terjual dalam pelelangan seharga 119.000 pound sterling. Surat ini mungkin yang terakhir ditulis di atas kapal karena baru selesai hanya 8 jam sebelum tragedi. Surat ini tidak mengalami kerusakan yang berarti karena disimpan di dalam saku mantel suami Esther. Surat lain yang bisa kami sebutkan adalah surat Dr. John Simpson. Kata-kata berikut ini menjadi surat terakhir yang ia tulis untuk ibunya. Izinkan aku memperkenalkan Edith Rosenbaum. Dia di kapal bersama dengan laki toy pig-nya. Edith terluka parah dalam sebuah kecelakaan sebelum dia berlayar di kapal besar ini. Boneka itu adalah hadiah dari ibunya sebagai dukungan moral untuk proses penyembuhannya. Sebenarnya mainan itu adalah kotak musik yang berbentuk babi. Edith menggunakannya untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan di sekoci yang sama. Benda berikutnya dalam daftar adalah peluit pramuka milik Lillian Winifred Betham. Dia adalah penumpang kelas 2. Pada malam nahas itu, Lillian berada di dalam kabinnya. Dia tidak percaya Titanic akan tenggelam. Bagaimanapun juga, itu adalah kapal yang tidak bisa tenggelam. Temannya mendatangi dan meyakinkannya untuk naik sekoci. Saat itu, barulah dia menyadari betapa seriusnya situasi yang terjadi. Beberapa saat kemudian, dia melihat kapal itu terbelah menjadi 2 bagian. Sementara sekoci mengapung di malam hari, Lillian melihat seorang awak kapal yang juga berhasil diselamatkan. Tanpa pikir panjang, ia menyelimuti pria itu dengan mantel bulunya. Saat itu cuaca sangat dingin, jadi dia mungkin menyelamatkan nyawa pria itu dengan tindakannya. Pria muda itu ingin berterima kasih atas kebaikannya, jadi dia memberikan peluit pramuka kepada Lillian. Peluit itulah yang dia gunakan sepanjang malam untuk meminta bantuan. Sepasang sarung tangan putih ini adalah salah satu artefak paling langka yang ditemukan dari Titanic. Sarung tangan katun ini milik seorang pria.
Identitas pemiliknya tidak diketahui. Kain tidak bisa bertahan di bawah air selama beberapa dekade, tapi sarung tangan ini terlihat utuh dan detail serta kanggunannya masih terlihat jelas. Sebuah lonceng alarm juga ditemukan. Ya, lonceng yang terkenal itu. Lonceng yang berbunyi untuk memperingatkan orang-orang tentang gunung es. Frederick Fleet dan Reginald Lee sedang bertugas jaga pada malam kejadian. Keduanya selamat. Fleet adalah orang yang melihat gunung es sebelum kapal menabraknya. Yang ironis, Fleet dan Lee tidak memiliki akses ke teropong. Teropong itu tersimpan di loker di ruang kemudi, tapi kunci loker berada di saku salah satu awak kapal yang dipindah tugaskan ke kapal lain di menit-menit terakhir dan tidak meninggalkan kuncinya. Mereka bisa saja melihat gunung es itu lebih awal seandainya ada teropong. Andai saja ada teropong, Titanic bisa saja menghindarinya. Para penyelam tidak hanya menemukan barang-barang milik penumpang atau awak kapal, tapi juga potongan-potongan kapal itu sendiri. Artefak berikutnya adalah tangga besar. Beberapa bagian dari struktur ikonik ini berhasil diangkat dari bangkai kapal. Dulunya tangga ini menjadi tempat pertemuan para penumpang first class. Jika ingin mengunjungi pemandian Turki untuk spa atau makan malam, para penumpang bertemu di tangga ini dan pergi bersama. Tangga ini menjadi tanda betapa mewahnya beberapa bagian Titanic. Benda lain yang terselamatkan secara ajaib dari Titanic adalah denahnya. Ini adalah salah satu artefak termahal yang dijual di pelelangan. Denahnya memiliki lebar sekitar 10 meter. Apalagi ya? Logometer juga ditemukan. Ini alat yang digunakan untuk memeriksa kecepatan berlayar kapal dan jarak yang ditempuh. Para ahli mengatakan bahwa sejak awal pada siang hari tanggal 14 April, alat ini mencatat jarak 268 mil laut. Dan masih ada lagi, sebuah potongan lambung kapal raksasa yang dikenal sebagai Big Fish juga ditemukan. Bongkahan ini memiliki berat 15 ton. Lubang-lubang yang lebih besar adalah kabin, dan yang lebih kecil adalah kamar kecil. Bagian ini ditemukan pada tahun 1994, tapi baru berhasil diangkat pada tahun 1998. Setelah bertahun-tahun berada di bawah air, bagian ini penuh dengan kehidupan laut. Namun, yang mengejutkan, jendela kapalnya masih memiliki kaca. Katakanlah kamu seorang penyelam dan kamu hanya bisa mengambil satu dari benda-benda ini. Mana yang akan kamu pilih? Tanggal 10 April 1912, RMS Titanic angkat sauh dari Inggris. Dan gak cuma kaleng-kaleng loh, Titanic mengantongi gelar sebagai kapal paling besar di masanya. Panjangnya aja sekitar 270 meter atau hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola. Dan kalau diukur dari lambung kapal sampai puncak cerobong, tingginya kurang lebih 53 meter atau setara dengan tinggi gedung 17 lantai. Kapal yang gak bisa tenggelam ini dirampungkan oleh 3.000 pegawai selama hampir 3 tahun. Tapi setelah mengawali pelayarannya selama 4 hari, Titanic menabrak gunung es pada jam 11.40 malam, kemudian ditelan gelombang Samudra Atlantik. Kapal ini karam cuma dalam waktu 2 jam 40 menit, dan dari 2.200-an penumpang plus awak kapalnya, cuma 706 orang yang selamat. Kapal yang karam ini hilang selama 73 tahun dan banyak rahasianya tersimpan rapat di perairan Atlantik yang dingin itu. Titanic akhirnya ditemukan oleh pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjelajah lautan, jadi tanpa dia, Titanic mungkin masih ngilang selama bertahun-tahun. Pria ini bernama Robert Ballard dan saat masih kecil, dia mulai terobsesi dengan laut. Obsesinya ini dimulai sejak dia berumur 12 tahun, tepatnya saat dia lagi nonton film adaptasi dari novel sci-fi berjudul 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne. Film ini bisa memancing imajinasi para remaja, mulai dari petualangan dan makhluk aneh, sampai kendaraan bawah laut yang disebut dengan Nautilus. Kendaraan ini bisa membawa kita kemanapun kita mau. Sejak saat itu, Ballard nggak mau hidup di daratan, dan saat umurnya 23 tahun, dia ditugaskan di Deep Submergence Group untuk ngembangin teknik penjelajahan dasar laut, kemudian dia menorehkan prestasi terbesarnya bernama Alvin. Kapal selam kecil ini gampang dikemudikan dan bisa ngangkut 3 orang. Alvin juga punya lengan mekanik luar untuk ngumpulin sampel bawah laut, jadi para awak bisa tetap aman dan kering di dalam kapal.
Alvin langsung bisa dipakai untuk menjalankan banyak tugas, misalnya untuk ngelacak pesawat yang jatuh di laut. Tapi kapal ini mengalami sejumlah kesulitan, bahkan pernah juga loh diserang ikan todak. Kejadian ini langsung bikin si Alvin naik ke permukaan laut, dan ikan todak yang masih nancep di rangka kapal langsung diolah jadi santapan makan malam mereka. Pada bulan Oktober 1968, Alvin diturunkan ke air saat kabel penahannya putus. Dan kapal ini langsung meluncur ke laut bersama 3 awaknya. Karena kondisinya masih ngebuka, Alvin langsung dibanjiri air hingga tenggelam. Para awaknya memang bisa lolos, tapi Alvin harus karam. Dan apesnya lagi, upaya penyelamatan kapal ini terhambat cuaca buruk, jadi si Alvin baru bisa diangkat lagi ke permukaan laut 1 tahun kemudian. Lambat laun, Alvin terus diperbaiki, lambungnya diperkuat dengan titanium agar mampu menyelam lebih dalam dan makin cocok digunakan dalam eksplorasi laut. Kapal yang telah diperbaiki ini nantinya akan menemani Ballard dalam lebih dari 100 ekspedisi. Ballard telah jadi salah satu orang pertama yang menjelajahi punggung tengah Atlantik. Dan seperti namanya, rangkaian pegunungan bawah laut ini terletak di Samudra Atlantik. Saat dia nemu ventilasi termal di Galapagos Reef pada akhir tahun 70-an, dia juga ngeliat dan mendokumentasikan proses kemosintesis. Proses sintesis makanan ini dilakukan oleh bakteri menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Tapi itu bukan temuan terbesarnya sih. Ballard bilang sebetulnya dia bukan penggemar fanatik Titanic, tapi kemudian dia ngebet banget mau nyari Titanic setelah tahu penjelajah lain bertubi-tubi gagal. Menurutnya, saat itu Titanic udah kayak gunung Everest yang menjulang tinggi. Banyak orang telah mencoba mendakinya dan kayaknya sih bakal berhasil atau seharusnya memang begitu, tapi ternyata malah gagal. Ballard mulai kepikiran pengen nyari Titanic sejak tahun 1973, tapi dia baru mewujudkannya 4 tahun kemudian dengan kapal penyelamat laut dalam bernama Sea Pro. Kapal ini juga dilengkapi dengan kamera dan sonar, tapi dia terpaksa harus berhenti saat pipa bornya rusak. Belum rejeki sih ya. Pada awal tahun 80-an, pengusaha minyak asal Texas, Jack Grimm, udah nyoba nyari kapal karam itu sampai 3 kali. Malahan sebetulnya dia udah melintas di atas Titanic, tapi peralatannya nggak bisa mendeteksi kapal. Duh, sial banget ya. Ballard kemudian menunggu waktu yang tepat, dia perlu rencana dan bantuan, tapi yang jadi kendalanya, gimana sih caranya nyelam sampai ke dasar Atlantik? Padahal dia cuma pernah nyelam sampai kedalaman 6.000-an meter, belum lagi penyelamannya makan waktu sampai 3 jam. Itu pun belum termasuk balik lagi ke permukaan laut. Ballard tahu dia perlu memakai Alvin yang sudah dilengkapi dengan rangka titanium untuk menahan tekanan laut, tapi dia juga perlu nyari cara biar dia nggak ikut menyelam. Idealnya sih pakai kapal selam nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh, tapi dia harus bikin dulu. Makanya dia mendatangi pihak berwenang untuk minta bantuan dana. Dan meskipun gak berminat dengan Titanic, mereka tetap mau ngebantu. Tapi sebelum itu, Ballard perlu fokus ngelacak kapal selam Treasure dan Scorpion yang tenggelam di dasar Samudra Atlantik pada tahun 60-an. Pihak berwenang mau meneliti kedua kapal selam itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keduanya karam. Mereka juga pengen tahu tingkat kerusakannya, barangkali bisa diperbaiki atau oke-oke aja kalau dibiarin di dasar laut. Nah, setelah Ballard berhasil ngeberesin tugas ini, dia baru boleh menggunakan sisa waktunya untuk nyari Titanic. Dan karena nggak ada sumber dana lain, akhirnya dia menerima tawaran itu. Ballard harus mengeksekusinya, tapi dia perlu bikin 2 perangkat baru dulu. Pertama, dia harus bikin Argo alias robot bawah laut yang dilengkapi dengan kamera. Robot ini dirancang untuk mengambil foto dan ngerekam video dari rangkaian kamera yang terpasang hingga kedalaman 6.000 meter. Argo juga bisa menjelajahi hampir 98% dasar laut. Argo perlu diikatkan ke perahu, dan saat perahunya bergerak, robot ini ikut ketarik ke belakang dan mengapung di atas dasar laut. Setelah itu, gambar yang berhasil diambil bisa dikirim ke permukaan laut.
Perangkat kedua bernama Jason Jr. Kendaraan robot kecil ini juga dikendalikan dari jarak jauh supaya awak di dalam kapal selam seperti Alvin bisa mendekat dan memotret objek di bawah laut. Ballard akhirnya siap menjalankan tugasnya. Dia harus segera nemu kapal selam itu dan ternyata dia nggak perlu waktu lama kok. Untung pencariannya lumayan gampang dan dia masih punya waktu 12 hari setelah memenuhi tugasnya. Dengan waktu selama hampir 2 minggu itu, dia menjelajahi lautan untuk nyari Titanic. Dia memfokuskan pencariannya di dekat Newfoundland, Kanada dengan menggerakkan argo di sepanjang dasar laut sambil ngecek gambar yang diambil. Setelah berhari-hari tanpa hasil, mereka akhirnya nemu pelat lambung kapal berpaku dan sebuah boiler. Jangan-jangan itu Titanic. Haluan besar dari sebuah kapal juga ditemukan keesokan harinya. Tanggal 1 September 1985, Ballard dan rekannya baru tahu kalau mereka udah nemu Titanic beneran. Penemuan ini bikin emosi mereka bercampur aduk. Sebagai orang pertama yang udah nemu tempat peristirahatan terakhir Titanic, Ballard udah pasti seneng banget, tapi dia juga prihatin dengan para korban yang gak tertolong. 4 hari berikutnya, mereka nemu mercu tiang kapal saat meneliti bangkai Titanic. Nah, dari mercu tiang inilah mereka pertama kali ngeliat gunung es itu. Di situ juga ada bukti yang nunjukin kalau kapal besar itu terbelah jadi 2 sebelum tenggelam. Terbukti telah ditemukan kedua bagian kapal. Perabot dan alat makan ditemukan di sekitar bangkai kapal. Sejumlah sepatu kulit milik korban juga tercecer di dasar laut. Ballard bisa nemu Titanic saat orang lain gak bisa sepertinya. Makanya dia langsung jadi seleb dadakan di seluruh dunia. Penemuan Titanic kayak gini pasti udah cukup memuaskan lah ya. Tapi bagi Ballard itu masih belum cukup. Pada tahun 2019 lalu, dia menerima tantangan untuk mecahin satu misteri lagi, yaitu hilangnya Amelia Earhart. Earhart tadinya bakal jadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia, tapi apesnya dia hilang di Samudra Pasifik pada tahun 1937. Dia dan pesawatnya nggak pernah ditemukan, dan Ballard berharap keberuntungannya saat nemu Titanic juga bisa nular dalam pencarian Earhart. Tapi ekspedisinya nggak membuahkan hasil, dan dia cuma bisa gigit jari. Meski Robert Ballard telah jadi manusia yang nemu kapal karam terbanyak, jumlahnya ini masih belum seberapa loh. Kira-kira ada lebih dari 3 juta kapal karam di lautan, dan yang berhasil Ballard temuin baru 100 buah. Sekarang di usianya yang menginjak akhir 70-an tahun, Ballard pengen mendorong anak muda untuk menjadi penerusnya dalam menjelajahi laut dengan segala misterinya. Pada tahun 1989, dia membuat Jason Learning Project untuk menginspirasi anak sekolah biar mereka mau belajar sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dia juga punya kapal penelitian bernama EV Nautilus yang diambil dari nama kapal selam di novel Jules Verne. Penghormatan yang pas banget sih untuk kisah yang menginspirasi karirnya. Tak seorang pun bisa membayangkan Titanic yang mustahil tenggelam akan menabrak gunung es. Kecuali satu orang, William Thomas Stead. Nggak secara langsung sih, dia nggak tersentak ketika bangun tidur dan memimpikan tenggelamnya Titanic. Tapi, dia menulis cerita pendek berjudul How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by Survivor, atau tenggelamnya kapal uap di tengah Samudra Atlantik oleh korban selamat pada 3 Maret 1886, 26 tahun sebelum Titanic tenggelam. Yuk kita ulang sejarahnya. Titanic berlayar dari Southampton ke New York pada April 1912 di Laut Atlantik Utara. Kapal ini menabrak gunung es dan kurang dari 3 jam kemudian tenggelam seluruhnya. Dari 2.208 penumpang, cuma 706 yang selamat karena terbatasnya jumlah skoci dan air sedingin es. Kapal penumpang lain, Carpathia, mendengar panggilan darurat itu, menolong korban selamat dan mengangkut mereka ke New York. Cerita pendek yang ditulis William Stead berkisah tentang Thomas, pelaut Inggris yang naik kapal penumpang menuju Amerika Serikat. Suatu ketika, tokoh protagonis itu sadar bahwa jumlah skoci nggak cukup untuk semua orang jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Beberapa hari kemudian, kabut tebal menutupi pandangan. Kemujuran nggak berpihak pada kapal itu dan bertabrakan dengan kapal yang tersesat, sebagaimana Titanic menabrak gunung es. Cuma 200 dari 916 orang berhasil sampai di Amerika Serikat dengan selamat.
Karakter utama berhasil selamat dengan meloncat ke dalam air dan memanjat salah satu skoci. Kamu pasti mengira cerita ini akan bikin gusar semua orang di industri perkapalan hingga menambah jumlah skoci di kapal. Tapi sedihnya, ketika diterbitkan, kisah ini sedikit sekali memperoleh perhatian. Bahkan yang lebih tragis, William Thomas Stead ada di atas Titanic saat kapal itu tenggelam, dan dia nggak selamat. Korban selamat yang mengenal Stead bilang Stead selalu ceria dan suka mengobrol ketika makan. Dia memuji desain dan kokohnya kapal itu. Para saksi juga bertutur bagaimana dia menolong ketika kapal telah tenggelam, memberikan jaket keselamatannya ke orang lain. Stead berprofesi sebagai jurnalis dan dalam perjalanan ke New York untuk suatu acara. Salah satu kontribusinya terhadap jurnalisme modern adalah pemakaian ilustrasi dalam tiap artikel surat kabar. Dia juga mengenalkan wawancara surat kabar dan itu masih dipakai sampai hari ini bersama ilustrasi. Tapi ini bukan satu-satunya karya diterbitkan yang memprediksi bencana itu. Morgan Robertson merupakan penulis dan mantan kapten kapal yang menulis cerita pendek serta novel. Novelanya yang paling terkenal adalah The Wreck of the Titan, Bangkai Kapal Titan. Juga dikenal sebagai Futility, Kegagalan. Buku itu ditulis pada 1898, 14 tahun sebelum bencana Titanic. Ini kisah fiktif tentang Titan, kapal laut mirip Titanic yang mengarungi Atlantik Utara. Titan juga melaju secepat Titanic dan punya banyak kesamaan lain, kayak ukuran atau desainnya. Buku itu menggambarkan Titan sebagai kapal yang mustahil tenggelam dan kapal terbesar yang mengarungi laut pada masa itu. Itu juga kata orang tentang Titanic. Kesamaan seram lain adalah terbatasnya jumlah skoci yang dimiliki. Kisah itu terjadi pada bulan April dan saat itulah Titanic memulai pelayaran serta menabrak gunung es. Kisah Titan juga menyebutkan hampir tak seorang pun selamat dalam kecelakaan mengerikan itu. Nggak seperti kisah Stead, protagonis Robertson menempuh jalan lain. Tenggelamnya kapal Titan terjadi di sekitar pertengahan cerita. Jadi, setelah kecelakaan itu, karakter utama melanjutkan kehidupannya. Buku itu kembali disorot setelah bencana Titanic. Bagaimana mungkin orang bisa menggambarkan peristiwa yang akan terjadi hampir 1 dekade kemudian dengan begitu akurat? Banyak orang mulai percaya Robertson bisa meramal masa depan. Tapi kenyataannya, Robertson cuma sangat mengenal kehidupan kapal. Gampang baginya menulis seluk-beluk semuanya tanpa penelitian lebih banyak. Secara realistis, salah satu ancaman terbesar bagi kapal pada masa itu adalah menabrak gunung es atau kapal lain. Kisah berikutnya kedengaran agak misterius. Suatu ketika, Alex Mackenzie mendengar suatu suara yang mengingatkan dia untuk tidak naik Titanic. Tapi saat menoleh, tak seorang pun di sana. Ketika dia melanjutkan langkah, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih keras dan lebih jelas. Dia menganggap serius peringatan itu dan membatalkan perjalanan serta kembali ke Glasgow, Skotlandia, kampung halamannya. Kakek neneknya nggak begitu senang saat dia pulang lagi karena harga tiketnya sangat mahal. Kekecewaan itu segera hilang ketika mereka mendengar kapal itu menabrak gunung es. John Coffey adalah kru Titanic, tapi dia meninggalkan kapal saat bersandar di kampung halamannya di Queenstown, Irlandia. Suara hatinya memberitahu dia untuk turun dari kapal itu, dan dia melakukannya. Dia baru berumur 23 waktu itu, dan bagi orang seumuran dia, perjalanan ini bisa jadi peningkatan karier dan peluang besar untuk berkembang. Meskipun terjadi tragedi mengerikan itu, dia menandatangani kontrak untuk bekerja di RMS Mauretania cuma beberapa bulan setelah Titanic tenggelam. Begitulah komitmen. Beberapa informasi tambahan mengungkap hal-hal yang mungkin berkontribusi atas tenggelamnya Titanic. Para pembuatnya berkeras kapal itu mustahil tenggelam. Tapi kemudian banyak orang berteori bahwa plat baja kapal itu terlalu rapuh untuk perairan Atlantik yang membeku. Ini bisa menyebabkan paku-paku keling mencuat hingga memungkinkan air laut merembes masuk. Teori lain adalah kemungkinan di lambung Titanic ada kebakaran 3 minggu sebelum pelayaran. Kebakaran itu melunakkan baja hingga memungkinkan gunung es memotongnya kayak pisau panas memotong mentega. Beberapa foto sebelum kapal memulai pelayaran menunjukkan bekas-bekas hitam di lambungnya yang bisa disebabkan oleh kebakaran. Bagaimanapun, gunung es akan menimbulkan kerusakan signifikan, ada maupun tidak ada kebakaran.
Sebagian orang menyalahkan desain Titanic. Kapal itu dibangun dengan sambungan besar di bagian dasar yang akan mudah patah saat tabrakan. Tentu saja semua ini teori, tapi kita tahu penyebab utamanya adalah gunung es, dan karya Stead serta Robertson harusnya ditanggapi lebih serius. Bagaimanapun, kejadian ini jadi pelajaran untuk masa depan guna mencegah terjadinya kecelakaan tragis serupa. Omong-omong, kapal laut dan kapal penumpang nggak akan ada kalau bukan karena Thomas Newcomen. Pada 1712, dia menciptakan mesin uap yang menghasilkan energi begitu kuat hingga bisa menggerakkan kapal. Seabad kemudian, pada 1819, kapal uap pertama mengarungi Samudra Atlantik menuju Liverpool, Britania Raya. Kapal itu cuma butuh 29 hari untuk mengarungi lautan. Industri kapal penumpang berkembang pesat pada awal tahun 1900-an saat orang lebih mudah pindah ke Amerika atau pergi berlibur. Seiring berlalunya dekade, pemakaian pesawat terbang lebih disukai karena pesawat lebih cepat dan lebih efisien. Saat ini cukup jarang kapal penumpang yang bertabrakan dengan apapun di perairan terbuka. Teknologi modern bisa mendeteksi apapun yang bisa membahayakan dan bahkan memprediksi badai. Kapal pesiar hari ini seperti raksasa kalau dibanding kapal-kapal di era Titanic. Kapal-kapal modern bisa mengangkut hampir 2 kali lipat jumlah penumpang dan dilengkapi fasilitas yang cuma bisa dibayangkan orang di masa lalu. Kebanyakan kapal pesiar sekarang punya beberapa restoran yang bisa dipilih, beberapa kolam renang, dan ruang game untuk bersantai. Jika ingin keseruan, kamu bisa nonton pertunjukan langsung. Jangan lupa, kapal terkini juga punya landasan helikopter. Kalau mulai merasa sakit, selalu ada dokter kapal yang akan membantu penumpang manapun yang membutuhkan. Dan ukuran kapal-kapal ini akan makin besar. Membandingkan Titanic dengan kapal pesiar sama dengan membandingkan anjing Corgi dengan Doberman. Pada masanya, Titanic adalah kapal terbesar dan tercanggih yang bisa diimpikan siapapun. Jadi siapa tahu akan kayak apa masa depan kapal pesiar? Bahkan mungkin seluruh kota akan terapung. Kapalnya pasti akan sangat besar. Pada pukul 11.40 malam, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik Utara. Banyak barang ditemukan dan dipulihkan. Beberapa di antaranya adalah bagian kapal, perhiasan, dan piring makan. Kapal itu butuh sekitar 3 jam untuk benar-benar tenggelam di perairan dingin terpencil itu. Malam itu dingin dan sangat ramai. Orkestra memainkan musik saat mereka menghibur tamu-tamu di kapal. Semua orang tak sabar untuk tiba di Amerika. Pada tahun 1912, kapal menyeberangi Atlantik masih dianggap pencapaian menakjubkan. Tapi seiring berjalannya hari, ada bencana yang menunggu kapten dan para awaknya. Tapi tidak ada yang merasakannya. Mereka merasa tak mungkin terjadi masalah dan ini akan menjadi malam biasa. Bagi mereka, Titanic tidak bisa tenggelam. Hal terakhir yang terlintas saat memikirkan Titanic adalah tukang pos. Ya, ada tukang pos yang naik kapal itu untuk mengirimkan surat ke Amerika. Itu seperti pekerjaan biasa, tapi ada ujian berat yang harus dilalui agar bisa diterima naik kapal itu. Hanya kandidat teratas yang memenuhi syarat dan sedikit orang itu akan terpilih dan diterima. John Starmarch adalah orang Amerika. Dia salah satu tukang pos yang penghasilannya antara 14 juta sampai 20 juta setahun saat bekerja di Titanic. Pada tahun 1912, itu bisa dibilang banyak. Mereka bukan bagian resmi awak kapal karena tukang pos ditempatkan di dekat kamar kelas 3. Tapi karena pengaruh dan perlawanan mereka akhirnya dipindahkan dan diberi area makan privat. March mendapat pekerjaan ini karena dia butuh uang untuk menafkahi keluarganya. Dia menemukan cara sempurna untuk mendapat uang banyak dengan bekerja di kapal besar yang berlayar menyeberangi samudra. Usianya 51 tahun saat itu dan dia berasal dari New Jersey. Sayangnya, dia ada di kapal saat Titanic tenggelam dan tidak selamat. Tapi mereka menemukan jam saku yang memberi kita sedikit informasi tentang apa yang terjadi pada malam bersejarah itu. Wadah emasnya diukir dengan kerawang dan memiliki tulisan bahwa itu dibuat oleh Elgin National Watch Company. Sekilas, kamu akan merasa ini akan menjadi pajangan antik keren di atas perapian, tapi benda ini memiliki detail unik. Ada tanda jelas air yang merembes ke bawah kacanya, dan jarum hitamnya menunjukkan jam 1:27 menit. Itu membuat kita bertanya-tanya, kenapa jam itu berhenti pada waktu ini? Apa yang sedang dilakukan pemiliknya? Tukang pos menggunakan fasilitas penyortiran surat yang berfungsi dan efisien di Titanic.
Ini jarang ditemui di kapal pesiar karena biasanya kapal pesiar menggunakan kantong pos tertutup untuk memindahkan surat dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Tapi fasilitas penyortiran surat di Titanic mengizinkan penumpang mengirimkan kartu pos setiap kapal itu berlabuh di zona transit di Irlandia dan Perancis. Menurut laporan, orang-orang mulai kembali ke kamar mereka pada pukul 11 malam. Tapi beberapa penumpang masih mengobrol dan menikmati malam. 5 tukang pos itu merayakan ulang tahun kolega mereka di ruang makan terpisah mereka. 5 menit sebelum tabrakan, para awak melihat gunung es dan membunyikan lonceng 3 kali sebagai peringatan ada sesuatu di depan kapal. Mereka memberi perintah agar Titanic belok kiri atau perintahnya adalah hard a starboard untuk membuat mesin berbalik arah. Itu tak cukup untuk menghindari tabrakan dahsyat. Pada pukul 11:40 malam, Titanic menabrak gunung es dan bencana terjadi di dalam. Bukan hanya air masuk dan menenggelamkan kapal, tapi para penumpang dan awak yang panik dan kacau. Kapten Smith pergi ke geladak dan diberitahu bahwa Titanic menabrak gunung es. Pada saat yang sama, ruang surat mulai dipenuhi dengan air. Kita tahu bahwa kapal sepanjang 268 meter ini benar-benar tenggelam sekitar pukul 2:20 dengan 706 orang selamat. Waktu antara tabrakan dan tenggelam sangat penting. Pada tengah malam, mereka mulai naik sekoci yang disiapkan untuk evakuasi penumpang. Wanita dan anak diperintahkan naik sekoci bersama beberapa awak kapal untuk memandu dan mengoperasikannya. Masalahnya, 20 sekoci yang ada hanya bisa menampung 1.178 orang dari total 2.200-an penumpang. Marsh dan rekan-rekannya mulai menyortir surat. Ada kekacauan dalam mengatur dan memerintah. Setiap detik berlalu, air dingin terus mengisi kapal. 15 menit setelah tengah malam, Kapten Smith memerintahkan awak untuk mengirim sinyal bahaya. Meskipun SOS ada sebelum Titanic, banyak yang menggunakan CQD. CQ berarti panggilan umum, dan D berarti bahaya. Frankfurt terlalu jauh untuk membantu meskipun mereka yang pertama merespons. Bahkan kapal saudari Titanic, Olympic, merespons, tapi terlalu jauh juga. Pada pukul 12.20, Carpathia menerima pesan darurat dan dialihkan dari jalur awalnya untuk membantu mereka meskipun mereka 100 km jauhnya. Meskipun ini kabar melegakan, air terus masuk dengan cepat. Tidak mudah menenangkan semua orang dengan mengetahui kapal itu bisa tenggelam dalam beberapa jam. Pada titik ini, banyak penumpang sudah naik sekoci dan menunggu diturunkan ke air. Musikus di kapal mulai memainkan musik untuk penumpang yang masih menunggu. Awalnya mereka bermain di ruang kelas 1, lalu pindah ke geladak. Ada perdebatan tentang berapa lama mereka bermain dan lagu apa yang dimainkan. Semua musikus itu tidak selamat. 5 tukang pos di kapal juga melakukan tugas mereka saat kapal tenggelam. Menurut petugas kapal, ruang surat sudah tertutup air di atas pergelangan kaki dan tukang pos masih sibuk mencoba menyelamatkan surat sebanyak mungkin. March salah satunya. Ada beberapa tas surat mengapung. Mereka mulai dengan surat tercatat. Saksi tenggelamnya Titanic melaporkan, tukang pos itu menaruh tas-tas surat di geladak agar tidak basah sampai bantuan datang. Mereka juga menyebutkan tas surat itu mengapung di air dingin. Pada pukul 12.45, sekoci nomor 7 di sisi kiri kapal diturunkan ke air. Meskipun ada ruang untuk 65 orang, sekoci itu hanya ditumpangi 27 orang. Banyak sekoci membawa penumpang lebih sedikit daripada kapasitas maksimumnya. Awak khawatir, sekoci akan terbalik jika ada banyak orang yang menaikinya. Beberapa laporan mengatakan sebagian orang menolak naik sekoci dan tetap bersikukuh bahwa Titanic tidak bisa tenggelam. Pada saat yang sama, mereka meluncurkan 1 dari 8 roket tanda bahaya ke udara, tapi itu tidak memberi mereka bantuan. Pada pukul 12.55, sekoci kedua dan ketiga diturunkan ke air dengan 2 penumpang pria melompat ke sekoci. 5 menit kemudian, 1 lagi sekoci diturunkan dengan sekitar 39 orang. Pada titik ini, air memasuki dasar Grand Staircase. Pada 20 menit berikutnya, sekoci lain diturunkan, kebanyakan tidak penuh. Bantuan belum datang juga. Carpathia masih dalam perjalanan. Orang-orang semakin panik dan tegang. Kemarahan meningkat karena orang-orang yang ditinggalkan. Sekitar pukul 1:30 pagi, keadaan menjadi tidak terkendali. Pengaturan penaikan penumpang ke sekoci dihentikan. Jam March berhenti 3 menit sebelumnya, yang berarti dia bagian dari perkelahian antara awak dan penumpang. Carpathia butuh 3 jam untuk sampai. March tidak berada di antara penumpang yang selamat.
jamnya terbukti menjadi salah satu temuan barang yang hilang di karamnya Titanic. Barang itu akhirnya dikembalikan kepada dua putri Marge. Sekarang, jam saku itu menjadi salah satu koleksi Museum Pos Nasional. Marge adalah pria yang melakukan tugasnya dalam keadaan terburuk. Waktu adalah hal penting bagi orang-orang di kapal, dan jam ini terbukti berharga untuk mempelajari lebih banyak tentang kisah Titanic yang tragis namun menginspirasi. Di malam 14-15 April 1912, kapal paling modern dan tidak bisa tenggelam bertabrakan dengan gunung es dan karam. Kejadian ini sangat mengerikan. Bayangkan saja kapal pesiar besar yang ukurannya berkali-kali lipat patung Liberty menabrak sebongkah es dan tenggelam. Situasinya gelap dan dingin. Yang bisa kita dengar cuma gemuruh dan deritan logam dan kayu. Yang ada di sekelilingmu cuma perairan es di Samudra Atlantik yang tak berujung. Hampir mustahil menghubungi dunia luar dari sini. Tidak ada telepon ataupun internet. Tak seorang pun di sisi lain planet ini tahu kalau kapal itu sedang tenggelam. Ini adalah mimpi buruk. Tapi hal yang paling mengejutkan adalah orang-orang yang ada di Titanic pada hari itu tidak panik. Mereka tenang. Mungkin cuma agak khawatir, tapi sama sekali tidak ada raut takut di wajah mereka. Untuk memahami kenapa mereka tidak takut saat berhadapan dengan salah satu bencana terbesar abad ke-20 ini, kita perlu melihat apa yang terjadi lewat mata mereka. Jadi, kamu adalah seorang penumpang di kapal laut yang terkenal itu. Kabinmu terletak di salah satu dek atas kapal. Kamu sedang berkumpul dengan teman-teman sambil makan malam. Musisi memainkan melodi yang indah dan pelayan menyajikan hidangan penutup. Kamu pergi ke geladak dan menikmati keterangan laut yang luas ini. Saat ini, kamu merasa sangat aman dan nyaman. Kamu bangga bisa menjadi salah satu orang pertama di dunia yang bepergian naik kapal berteknologi tinggi saat itu. Kamu pun lanjut tidur di kabin dan terbangun karena seorang anggota kru mengetuk pintumu dengan lembut dan memintamu pergi ke geladak. Ada masalah yang terjadi, tapi tidak perlu panik. Santai saja. Kamu pun dengan senang hati keluar untuk melihat langit malam. Momen ketika kapal menabrak gunung es cuma terasa seperti dorongan ringan. Beberapa penumpang bahkan tidak mendengarnya. Mereka baru menyadari ada yang tidak beres ketika pelayan mengetuk pintu dan meminta mereka keluar. Kamu sekarang di geladak. Sudah ada banyak orang di sini. Semuanya kurang lebih tenang. Para penumpang bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat mendengarkan percakapan di sekitar, kamu tahu kapal ini tengah tenggelam. Obrolan tadi tidak masuk akal bagimu. Tapi meski itu benar, semua penumpang pada akhirnya akan dievakuasi naik skoci. Pada saat itu, para penumpang tidak tahu jumlah skocinya, cuma setengah kapasitas. Mereka yakin semua orang akan selamat. Evakuasi dimulai. Wanita dan anak-anak naik lebih dulu. Nggak ada yang panik atau berusaha naik ke skoci sebelum giliran mereka tiba. Semua pria berperilaku sopan dan membantu awak kapal mengevakuasi para wanita. Satu penumpang ingin masuk ke skoci dengan istrinya, tapi itu bukan karena dia takut menetap di Titanic. Dia cuma khawatir. Menurutnya, di skoci malah justru lebih berbahaya dibanding di atas kapal raksasa ini. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya sendiri, tapi para awak menjelaskan situasi saat itu kepadanya, dan pria itu mundur tanpa perlawanan. Mereka mulai menembakkan suar ke udara. Tak ada yang terlalu memperhatikannya karena semua orang mengira memang beginilah prosedur standar saat ada gangguan pada kapal. Kalau saja ada banyak wisatawan berpengalaman di kapal ini, mereka pasti paham suar ini ditembakkan karena kapal itu dalam masalah genting. Mungkin saat itu orang-orang baru mulai panik, tapi sebagian besar penumpang tidak menyadarinya. Skoci diturunkan satu persatu. Orang-orang yang menonton proses evakuasi ini dengan sabar menunggu giliran mereka. Tidak ada yang saling mendorong atau berkerumun. Juga tidak ada yang berteriak. Kesigapan awak kapal membantu para penumpang tetap tenang. Mereka sengaja mengurangi informasi soal gentingnya situasi untuk mencegah kepanikan. Ada yang bilang, semua skoci ini diturunkan cuma untuk berjaga-jaga. Para awak juga mengklaim ada kapal penyelamat yang datang dan jaraknya tinggal beberapa kilometer lagi dari Titanic. Beberapa penumpang mengatakan mereka melihat lampu kapal lain. Mereka yang sudah di skoci ingin tetap lebih dekat dengan Titanic karena dengan begini mereka merasa lebih aman. Banyak penumpang menolak percaya ada masalah serius yang terjadi. Bahkan saat informasi kapal sedang tenggelam disebarkan, mereka tak mengindahkannya. Mana mungkin kapal yang tidak bisa tenggelam ini tenggelam? Tapi begitulah cara kerja pikiran manusia. Dalam situasi ekstrem,
Otak menolak percaya bahwa hal buruk akan terjadi. Kamu bahkan nggak mau membayangkannya. Salah satu penumpang berpendapat bahaya ini dibesar-besarkan. Dia mengklaim semua orang akan kembali ke Titanic dalam waktu dekat. Beberapa penumpang takut, tapi mereka tetap tidak ingin meninggalkan kapal. Kabin yang hangat dan kapal paling aman di dunia ada di sini. Sementara opsi lainnya adalah lautan es dingin dan skoci kecil yang tidak stabil. Seseorang menolak meninggalkan kapal karena tidak bisa menemukan kopernya. Beberapa penumpang membawa barang mereka. Mereka tidak ingin meninggalkannya di kapal yang tenggelam itu. Ada banyak imigran di kapal, dan sebagiannya bahkan nggak paham bahasa Inggris. Para anggota kru tidak bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Penumpang ini bahkan salah memahami arahan kru saat evakuasi. Mereka tak paham arti tulisan di papan evakuasi. Banyak penumpang yakin ada gangguan di bagian mesin. Masalahnya akan segera beres dan Titanic akan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang baru mulai menyadari mereka mulai tenggelam saat kapal itu mulai miring ke depan dan bagian belakangnya mulai naik ke atas air. Saat itulah orang-orang di sekitar memulai panik. Beberapa melompat ke dalam air, yang lain naik ke skoci tanpa menunggu antrean. Tapi secara garis besar tidak ada kekacauan dan histeria, meski ada sekitar 1.500 orang di kapal. Para ilmuwan mengklaim beberapa orang bahkan tidak meninggalkan kabin mereka. Mereka menolak meninggalkan barang-barang mereka dan tidak percaya ada masalah serius yang sedang terjadi. Selama evakuasi, orkestra terus bermain. Ini membantu orang-orang tetap tenang. Mereka mendengar musik dan berpikir semua akan baik-baik saja. Musik terus bermain di Titanic hampir sampai detik-detik terakhir. Sekitar pukul 2:05 dini hari, kru menurunkan skoci berisi penumpang terakhir. 15 menit kemudian, kapal tenggelam ke dalam air. Bahkan setelah tragedi itu, para penumpang yang selamat tidak bisa memahami apa yang terjadi pada mereka. Yang mereka ingat cuma naik skoci dan menjauh dari kapal besar di belakang mereka. Dan mereka nggak akan lupa saat-saat melihatnya masuk ke dalam air. Namun, setelah sekian lama, mereka masih nggak sadar betapa dahsyatnya bencana yang baru saja mereka alami. Beberapa waktu berselang, orang-orang mulai menulis buku tentang peristiwa yang mengejutkan itu. Mereka membuat film dokumenter dan film panjang. Berita tentang Titanic ada di setiap koran dan menyebar ke seluruh dunia. Dalam deskripsi pada hari itu, tragedi ini terlihat seperti bencana yang mengerikan. Tapi mereka yang ada di sana mengaku tidak merasa takut. Mereka cuma tidak percaya apa yang terjadi hari itu. Tragedi Titanic mungkin tampak lebih mengerikan bagi orang-orang yang mendengarnya dibanding bagi orang-orang yang mengalaminya. Banyak orang di seluruh dunia menolak naik ke kapal laut besar setelah bencana itu. Mereka takut akan apa yang bisa terjadi pada mereka. Pada saat yang sama, banyak penumpang yang bertahan dari tragedi Titanic terus bepergian naik kapal lain. Pun ada seorang wanita yang selamat dari 3 kapal karam, termasuk Titanic, dan dia masih terus bertamasya. Lalu bagaimana jika orang-orang mencoba mengangkat Titanic dari dasar laut? Ini terjadi bertahun-tahun setelah kapal itu karam. Lalu, operasi senilai 70 miliar rupiah itu gagal. Kawat nilon dipasangkan ke sebagian besar kapal karam itu. Ujung lain kawat ini terhubung ke mesin diesel. Untuk seluruh operasi ini, kapal selam ini dikerahkan. Saat sebongkah Titanic seberat 21 ton ditarik, salah satu kawat ini putus. Kemudian, satu persatu, kabel lain mulai putus juga. Sebongkah besar kapal itu kembali tenggelam ke dasar laut. Pada saat itu, para peserta operasi penyelamatan ini sudah kehabisan persediaan makanan, dan karena pantai terdekat jaraknya cukup jauh, mereka memutuskan untuk tidak mencoba lagi. Kamu penasaran seberapa banyak bagian Titanic yang tersisa hari ini? Kalau kamu bukan katak dalam tempurung, pasti kamu tahu bahwa lebih dari 100 tahun sejak kapal paling tersohor di dunia itu berubah menjadi bangkai. RMS Titanic, kapal laut terbesar di dunia pada awal tahun 1900-an, tenggelam dalam pelayaran perdananya cuma beberapa hari setelah meninggalkan pelabuhan. Kapal itu menghantam gunung es pada 14 April 1912 yang menenggelamkan lebih dari 1.500 penumpang dari 2.200 orang lebih di atas kapal. Yang mengejutkan, Titanic dirakit lebih dari 3 tahun dan cuma 3 jam untuk membuatnya tenggelam. Dan hari ini, biaya pembuatannya setara dengan sekitar 3 triliun. Titanic terakhir kali berada di permukaan Laut Atlantik pada pukul 2.20 pagi. Dan selama banyak dekade, itulah saat terakhir orang melihatnya. Baru tahun 1985,
keberadaan kapal itu ditemukan oleh ahli oceanografi Robert Ballard, dan beberapa bagian dari Titanic menjadi kasat mata sekali lagi. Salah satu temuan pertama ekspedisi Ballard adalah kapal itu memang robek jadi dua sebelum tenggelam. Berbagai misi penjelajah awal ke dasar laut tempat Titanic sekarang berada cuma bisa melihat lambung dan geladak kapal tersebut. Menurut Ballard, tujuan utama berbagai misi ini adalah untuk memahami cara mengawetkan puing-puing itu dari kerusakan. Tujuan lain adalah menemukan sejumlah besar barang-barang pribadi yang berserakan di dasar laut. Penjelajah itu kemudian bilang bahwa pemandangan di bawah sana mengejutkan sekaligus emosional. Puing-puing ditemukan di sekitar bangkai kapal itu. Ahli oceanografi itu menemukan banyak benda kecil dan barang pribadi. Banyak diantaranya dibawa kembali ke permukaan. Ada sepatu, sebagian lebih keren daripada yang lain. Ada potongan pakaian milik kru kapal. Ada baling-baling besar. Jika di permukaan, baling-baling itu berkilau dan bersinar. Di dasar laut, tertanam dan ditelan pasir. Ballard menyebutkan bahwa area tempat peralatan dapur berserakan terhitung lebih dari 1,6 km panjangnya. Ada cukup banyak piring, periuk, dan panci untuk memenuhi sebuah dapur industri. Untuk pertama kalinya, rekaman animasi 3D mengungkap gambar-gambar menarik. Simulasi menunjukkan evolusi Titanic sejak pertama kali berangkat berlayar tahun 1912 sampai keadaan puing-puingnya hari ini. Tapi simulasi nggak cukup bagi penjelajah laut dalam James Cameron yang membayangkan perjalanan ke jantung bangkai kapal itu untuk pertama kali dalam sejarah. Ya, dia James Cameron yang sama dengan sutradara film yang sangat terkenal tentang kapal itu. Dia telah menyelam 33 kali untuk mengunjungi bangkai Titanic. Inilah beberapa detail seru untukmu. Sutradara itu bilang minatnya yang sebenarnya adalah lautan. Dan sejak masih anak-anak, dia ingin mempelajari laut. Menjadi sutradara bisa dikatakan menjadi pekerjaan siang harinya. Dan ketika muncul peluang menyutradarai film Titanic, dia bilang ya, cuma agar bisa pergi dan melihat puing-puing kapal itu dalam dunia nyata. Nah, sekarang kembali ke puing-puing. Menurut James Cameron, seharusnya para peneliti tidak hanya mengakses bagian luar kapal. Mereka harus masuk, menganalisis, dan memfoto apa yang tersisa dari interior megah dari kapal laut yang dulunya terbesar di dunia ini. Cameron menjadi pilot kendaraan robot inovatif yang dilengkapi sejumlah kamera. Ini membantu pria itu mengungkap ruangan dalam kapal Titanic yang belum pernah dilihat seorang pun sejak kapal itu menyentuh dasar lautan. Misalnya, dinding berubin pemandian gaya Turki masih berdiri hampir utuh. Pemandian ini khusus bagi penumpang kelas 1. Letaknya di samping kolam renang dan ruang makan kelas 3 dan didesain dengan gaya Moor. Orang-orang yang beristirahat di sana bisa memperoleh selimut hangat dan minta pelayan membawakan apapun yang mereka butuhkan. Jika gambar-gambar sebelum bencana tampak mengagumkan, sekarang gambar-gambarnya juga mengagumkan dalam bentuk lain ketika semua yang kamu lihat tersembunyi di bawah permukaan air. Penemuan mengejutkan lain adalah tiang layar kapal. Jika kita lihat kemegahan Titanic sebelum tenggelam, tiang layar ini sangat menarik perhatian. Berlokasi di haluan kapal besar itu, tiang tersebut menopang kabel-kabel transmisi untuk sistem Marconi, sistem telegraf nirkabel. Di sanalah juga letak bendera dagang Inggris yang dikibarkan Titanic. Tiang itu berdiri dengan ketinggian 30 meter lebih sedikit dan dilengkapi dengan tempat pengintaian. Sekarang ini, tiang itu nggak bisa dikenali lagi. Diserang korosi, tiang ini runtuh. Tempat pengintaian juga hancur. Sekarang, kita jadi tahu kenapa Titanic zaman modern menjadi harta karun sebenarnya bagi penjelajah laut dalam. Tapi karena bangkai kapal itu ada di kedalaman kurang lebih 3.800 meter, nggak ada sinar matahari di sana. Jadi berbagai misi berpilot tergantung pada peralatan teknologi canggih untuk meneliti area itu. Menurutmu, kenapa Titanic hilang dari mata publik selama lebih dari 70 tahun? Ya, karena saat itu teknologi belum cukup maju agar orang bisa turun ke sana, juga membawa pulang rekaman bangkai yang bagus. Para pembuat film lah yang mendorong teknologi dengan mencoba membuat film di bawah air. Mereka memulai dengan membangun kotak-kotak untuk memuat kamera di dalamnya.
Sekarang, fotografi laut dalam sudah sangat maju dan memungkinkan kita mengagumi kedahsyatan kehidupan bawah laut. Tentu saja, memfoto di bawah laut bukan pekerjaan mudah. Satu hal, menahan tekanan bawah air yang luar biasa kuat. Kapal selam harus benar-benar kuat dan memiliki dinding tebal, nggak kurang dari 28 cm. Di samping itu, penjelajah harus mengerti cara merekam film dan memfoto ketika hampir nggak ada sinar matahari. Ada satu hal lain yang membuat dokumentasi Titanic lebih sulit lagi. Ketika ditemukan lagi oleh para ilmuwan, bangkai kapal itu tertutup bakteri karat warna merah yang makin mempersulit pengambilan gambar yang baik. Pantulan warna merah terlihat buruk di bawah air, hal yang kurang menguntungkan para fotografer. Karena alasan ini, kendaraan dioperasikan manusia yang turun untuk menjelajahi puing-puing itu dilengkapi alat-alat penerangan yang kuat. Ketika kamu melihat beberapa bagian kapal dari jauh, kelihatannya seperti lilin coklat kemerahan telah menetes di seluruh reruntuhan kapal itu. Tapi dalam kenyataannya, struktur berbentuk mirip tetesan es ini adalah koloni mikroorganisme. Ketika tenggelam, kapal itu membawa serta sejumlah besar bakteri yang belum pernah ada di dasar lautan. Tapi, sekarang bakteri ini dengan kondisi ekstrim dasar lautan telah berubah menjadi kombinasi yang menimbulkan bencana bagi puing-puing kapal itu. Koloni mikroorganisme merah ini sebenarnya makan besi dan baja, dan pada dasarnya cuma itulah yang tertinggal dari Titanic. Salah satu jenis mikroorganisme itu adalah bakteri bernama Halomonas titanicae. Bakteri ini bisa makan sampai 100 kg besi per hari. Ini menjadikan Titanic sebagai sumber makanan bagi mereka. Telah banyak spekulasi tentang harapan hidup bangkai kapal setelah para peneliti menemukan karat ganjil ini. Tapi menurut Cameron dan timnya, Titanic belum akan hancur dalam waktu dekat. Dalam salah satu ekspedisi terakhir menuju bangkai itu, kendaraan berpilot didanai untuk mengidentifikasi sebuah kamar mewah secara khusus. Kamar ini milik seorang penumpang yang sangat penting, Sir Benjamin Guggenheim. Ya, kayak nama museum itu. Guggenheim adalah putra seorang raja pertambangan dan anggota kelompok elit yang melakukan perjalanan transatlantik di kapal Titanic. Lahir di Philadelphia, Guggenheim sedang dalam perjalanan pulang ke Amerika. Tapi seperti yang kita semua tahu, dia nggak pernah berhasil sampai ke destinasi akhirnya. Dengan harga berkisar antara 400 sampai 800 pound saat itu, di tahun 1912, atau 1,5 miliar lebih sedikit nilai sekarang, seseorang bisa memesan akomodasi yang disebut stateroom. Stateroom di Titanic adalah jenis kelas 1 yang paling mewah. Kamar-kamar ini berlokasi di geladak B atau C dan dihias dengan 11 gaya berbeda, mulai dari gaya Jacobean, Georgian, Renaissance Italia, dan lain-lain. Kamar-kamar ini penuh panel berukir yang terbuat dari jenis kayu eksotik dan langka, seperti mahoni, ek, dan lain-lain. Guggenheim menempati salah satu kamar mewah ini, dan 100 tahun kemudian, salah satu keturunannya mendanai misi penuh cuma untuk menemukan lokasi persis stateroom yang ditinggali pria itu. Ekspedisi ini menjadi sebuah film dokumenter National Geographic, dan mereka berhasil mengidentifikasi kamar stateroom Guggenheim. Jadi, salut untuk mereka.